Ini, tubuh Su Jing dibalut dengan awan putih, seolah-olah naga itu sendiri telah bergabung dengan tubuhnya. Tiba-tiba, Su Jing mengepalkan tangannya kuat-kuat dan mengakui, ini adalah kemampuan super tingkat es, petir langit ungu. Dan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tongkat kejut listrik sebelumnya. Su Jing mengakui, satu serangan yang mengenai tubuh seseorang sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Di sebuah pagi yang cerah di sekolah menengah atas kedua Jiang Cheng, sayup-sayup terdengar suara guru yang menggemakan pengumuman bahwa ujian bersama tinggal 1 hari lagi. 20 tahun belajar giat, semua berujung pada hari ini. Di sana, wali kelas Chen Fan terlihat berpesan, bagi yang akan mengikuti ujian di bidang seni liberal, setelah kembali ke rumah malam ini, periksa kembali apakah semua alat tulis sudah disiapkan dengan lengkap. Bagi yang memilih bidang militer, mereka harus lebih siap dengan baju tempur dan senjatanya. Sang wali kelas lantas menekankan kembali, ujian masuk universitas di bidang militer memiliki risiko kematian. Bagi mereka yang kekuatan supranaturalnya bangkit di bawah level D, sangat tidak disarankan untuk memilih ujian militer. Di sudut ruangan, seorang siswa merenung, bertanya-tanya apakah wali kelasnya sedang menyindirnya. Dialah Su Jingming, seorang yang telah berpindah dunia. Dunia ini bernama Bintang Biru, di mana tingkat teknologinya secara umum serupa dengan dunia asalnya. Namun, di sini, berkeliaran juga makhluk buas yang mengerikan dan haus darah. Beruntungnya, ada pula para pengguna kekuatan supranatural yang mampu melawan makhluk-makhluk tersebut. Setiap orang dapat membangkitkan kekuatan supranatural pada usia 16 tahun, dengan berbagai jenis kekuatan yang aneh dan beragam. Kualitas kekuatan supranatural juga memiliki perbedaan, yang berdasarkan penilaian Bintang Biru, dibagi menjadi 9 tingkatan. Mayoritas orang hanya mampu membangkitkan kekuatan supranatural tingkat F hingga D. Sayangnya, kekuatan supranatural yang dimiliki Su Jing hanyalah tingkat E, sebuah kekuatan listrik yang teramat lemah. Ia mengakui dalam hati bahwa kekuatannya kurang lebih sama dengan sebuah tongkat kejut listrik. Tiba-tiba, seseorang menghampiri, memanggil namanya, dan bertanya, Guru Chen sudah bicara sejauh itu, dan apakah kau masih berencana memilih ujian militer? Dengan nada yang mengejek, orang itu melanjutkan, sampah level E sepertimu, jika ke sana, hanya akan mempermalukan sekolah. Lebih baik patuh saja pilih bidang seni liberal. Nanti di masa depan, kau bisa bekerja di perusahaan keluargaku dan menjadi staf biasa. Lumayan bisa untuk cari makan. Dari arah lain, seorang gadis berteriak keras, menyebut pria itu Huang Tian, dan menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Huang Tian menimpali, menyebut gadis itu Lin Qingli, dan menegaskan bahwa ia akan membuat Lin Qingli tahu siapa yang paling hebat dalam ujian bersama nanti. Sambil berjalan pergi, Huang Tian kembali menegaskan bahwa Su Jing, si pria pucat pasi itu, hanya akan mati di tempat ujian. Lin Qingli mencoba menenangkan Su Jing, memintanya untuk tidak memedulikan perkataan Huang Tian, sebab setiap orang memiliki nilainya masing-masing. Lin Qingli juga mengakui bahwa mengubah pilihan menjadi bidang seni liberal dan menghabiskan hidup di kota adalah pilihan yang cukup bagus. Namun, Su Jing tetap terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sambil menata formulir pendaftaran ujian, Su Jing mengakui dalam hati bahwa di negara Grazia tempatnya berada, pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu seni liberal dan militer. Bagi mereka yang tingkat kekuatan supranaturalnya rendah, atau tidak percaya diri dalam pertempuran, bisa dengan mudah memilih jurusan seni liberal yang menguji pengetahuan, untuk menjadi orang biasa. Sementara itu, mereka yang memilih jurusan militer harus memasuki lokasi yang ditentukan saat ujian bersama, untuk bertarung sampai mati melawan makhluk buas. Hanya setelah nilainya memenuhi syarat, barulah mereka bisa masuk universitas bagi pengguna kekuatan supranatural. Setelah bertahun-tahun dididik oleh akademi dan para pengajar, barulah mereka bisa menembus keadaan tanpa level dan menjadi pengguna kekuatan supranatural berlevel yang benar-benar memiliki kekuatan besar. Sambil menghela napas, Su Jing mengakui bahwa guru dan Lin Qingli khawatir akan terjadi sesuatu padanya jika ia ikut ujian militer. Namun, di dunia yang penuh bahaya seperti itu, bahkan jika ia bisa lolos dari ujian militer dengan tingkat kematian yang tinggi, ia tetap tidak akan bisa lari dari makhluk buas yang bisa menyerang kapan saja. Su Jing kembali mengingat kejadian masa lalu yang kelam, saat orang tuanya di dunia ini meninggal dalam serangan gelombang makhluk buas. Ia berikrar dalam hati, ia tidak mau di masa depan, saat menghadapi hal seperti itu lagi, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan pada akhirnya, Su Jing tetap memilih ujian militer. Sore harinya, Su Jing berlatih sendirian di sebuah ruangan, menggunakan tombak. Kemudian, ia menggenggam tombaknya kuat-kuat, dan seketika itu, sebuah listrik menyala-nyala keluar dari tubuhnya. Namun,
Tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas dan ia merasa sangat kelelahan. Akhirnya, tubuhnya tumbang ke lantai, dan ia tak lagi kuat untuk berlatih. Sambil menatap senjatanya, Su Jing mengakui, sejak kekuatan supranaturalnya bangkit, ia telah memilih tombak panjang sebagai senjata, berlatih selama 2,5 tahun, namun tingkat keahliannya masih berada di level dasar. Namun, teknik bertarung tombak, Lightning Goose Break, yang ia beli seharga 300.000 yuan, bisa sedikit menutupi kekurangannya dan membuatnya sedikit lebih kuat dibanding pengguna kekuatan supranatural level E biasa. Namun, tingkat kematian siswa di bawah level D pada ujian militer semakin tinggi setiap tahunnya. Su Jing mengakui, jika ia ingin lulus ujian masuk universitas bagi pengguna kekuatan supranatural, ia harus berjuang habis-habisan. Saat mengepalkan tangannya ke atas dengan penuh tekad, tiba-tiba sebuah layar biru muncul. Di sana tertulis, sistem sedang diaktifkan. Su Jing terdiam beberapa detik, menatap layar itu, mencoba mencerna apa yang terjadi. Kemudian, layar itu menyampaikan, sistem berhasil diaktifkan. Apakah Anda ingin mengambil paket hadiah pemula? Su Jing langsung bangkit dari tidurnya, bertanya-tanya, mungkinkah itu sistem jari emas milik penjelajah dunia? Dengan nada penasaran namun penuh antusias, ia bertanya apa isi dari paket hadiah itu. Sistem menyampaikan, paket hadiah pemula berisi kekuatan supranatural tingkat S, dan 200 poin kekuatan supranatural. Su Jing terkejut dan bertanya-tanya, apakah sungguh kekuatan supranatural level S? Bahkan di negara sebesar Gracia, baru satu orang akan bangkit setiap 3 atau 4 tahun. Sekali muncul, mereka akan diperebutkan oleh universitas pengguna kekuatan supranatural terbaik, mendapatkan dukungan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, sampai mereka dibina menjadi petarung terkuat. Tanpa ragu, Su Jing menenggelamkan tangannya ke dalam sistem, seraya menyampaikan, sampah level E sepertiku, masih punya kesempatan untuk menentang takdir dan mengubah hidup. Kemudian, ia menarik tangannya kembali, mengambil segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pesan sistem muncul, menyampaikan, paket hadiah pemula berhasil diambil. Pesan lain muncul, 200 poin kekuatan supranatural sudah diterima. Sekali lagi, pesan lain muncul, kekuatan supranatural tingkat S, guntur Dewa Awan Ungu, mulai dikirimkan. Seketika itu, jantung Su Jing mulai berdetak kencang, dan di sekeliling jantung itu mulai dikelilingi oleh petir yang menyambar. Petir terus menyambar di sekujur tubuhnya, dan sistem menyampaikan bahwa proses baru berjalan 10%. Tiba-tiba, tubuhnya dikelilingi oleh aura yang menyelimuti, dan petir terus menyambar di sekelilingnya. Kini, sistem menyampaikan bahwa proses mencapai 20%. Bahkan, gedung itu mulai pecah karena petir terus menyambar dari dalam ruangan ke segala arah, dan kini proses mencapai 30%. Kini, awan putih kemerahan mulai keluar dari gedung itu. Seorang anak kecil merasa penasaran, bertanya kepada ibunya, apa yang terjadi pada bangunan itu? Seorang pria mulai panik, bertanya-tanya, apakah anak dari keluarga Su mengalami sesuatu? Ia bersiap untuk menelepon pemadam kebakaran. Sementara itu, Su Jing berteriak keras, karena ia mengalami rasa sakit yang amat sangat. Persentase terus meningkat, kini mencapai 50%. Dan persentase itu terus naik, menjadi 60%, bahkan mencapai 70%. Bahkan, dari tempat yang jauh, para warga bertanya-tanya karena langit menjadi gelap secara tiba-tiba. Di tempat Su Jing, seekor naga petir raksasa muncul, dan suara guntur terus menggelegar membelah keheningan. Sementara itu, di tempat lain, terlihat seorang pria yang memandang ke arah luar. Ia mengakui, itu guntur yang mengerikan. Ia sepertinya merasakan tekanan yang berat. Pria itu bertanya-tanya, apakah ada binatang buas elemen petir yang kuat akan menyerang? Kemudian, dengan nada tegas, pria itu menyampaikan, resimen ketiga kota Jiang, masuk ke kondisi siaga. Petugas di belakangnya mengkonfirmasi, dan siap untuk menjalankan tugas. Sementara itu, naga petir itu terjun ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi, dibarengi dengan suara guntur yang tak berhenti. Tiba-tiba, naga petir itu mengecil, dan dengan satu gerakan mantap, naga itu langsung menyambar ke tubuh Su Jing. Seketika, Su Jing berteriak keras, matanya memutih, dan tubuhnya dikelilingi oleh petir dengan kekuatan yang sangat tinggi. Kini, sistem menyampaikan bahwa proses telah mencapai 80%. Angka itu terus naik, menjadi 90%, 99%, hingga akhirnya mencapai 100%. Dan kini, sistem menyampaikan, transformasi kemampuan khusus telah selesai. Kini, tubuh Su Jing dibalut dengan awan putih, seolah-olah naga itu sendiri telah bergabung dengan tubuhnya. Tiba-tiba,
Sujing mengepalkan tangannya kuat-kuat dan mengakui, ini adalah kemampuan super tingkat es, petir langit ungu. Dan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tongkat kejut listrik sebelumnya. Sujing mengakui, satu serangan yang mengenai tubuh seseorang sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Kemudian, Sujing melihat sekeliling, ia mengakui, daya destruktifnya juga terlalu mengerikan. Dan untungnya aku sedikit mengendalikannya barusan. Jika tidak, yang hancur bukan hanya ruang latihan itu saja. Kemudian, Sujing mengecek layar sistemnya, dan ia bertanya-tanya, paket pemula juga memberikan 200 poin kekuatan super, dan itu gunanya untuk apa? Sistem menjelaskan, poin kekuatan super dapat diperoleh dengan membunuh binatang buas, dan dengan mengonsumsi poin kekuatan super, Anda dapat meningkatkan level dan keterampilan. Pesan lain muncul, poin kekuatan super dan pilihan peningkatan level dapat dilihat di panel sistem. Dengan senang, Sujing mengakui, aku suka chat yang sederhana dan brutal seperti itu. Lalu, ia memerintahkan sistemnya untuk membuka panel sistem. Kemudian, layar sistem berubah, menampilkan identitas Sujing dengan tingkat yang terbangun, namun belum masuk level. Kekuatan super yang dimilikinya bernama petir langit ungu dengan tingkat S. Kondisi fisik, 121 Ki, atau bisa disebut dengan energi vital. Kondisi mental, 140 Hz. Keterampilan yang dimiliki, yaitu jurus tombak pemula dan jurus badai petir pemula. Dan yang terakhir, yaitu poin kekuatan super, dengan 200 poin. Sujing mengakui, besok sudah ujian terpadu, dan aku berniat untuk menggunakan 200 poin kekuatan super itu dengan efisien, meningkatkan kekuatan tempur sebisa mungkin. Kemudian, ia memanggil sistemnya dan menyuruhnya untuk menambahkan poin untuknya. Sembari jemarinya menari di atas layar antarmuka sistem yang dingin, Sujing merenungkan esensi kekuatan yang baru ia miliki. Ia menyadari, bahwa inti dari kekuatan luar biasa ini bersemayam dalam kondisi fisik dan mental manusia, sebuah kebenaran yang mengilhaminya untuk mengasah dua pilar fundamental tersebut. Tanpa ragu, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam arus peningkatan atribut, dan seketika itu pula, sebuah aura kegelapan yang pekat menyelimuti tubuhnya, seolah-olah sang semesta mengamanahkan kekuatan baru padanya. Di tengah pusaran energi itu, sebuah keterkejutan membuncah dalam benaknya, memunculkan pertanyaan reflektif. Inikah rasanya ketika energi vital dan daya pikir seorang manusia mencapai puncaknya? Ia merasakan sesuatu yang tak terdefinisikan, sebuah kebangkitan yang melampaui batas-batas kemanusiaan biasa. Dengan kepalan tangan yang mengencang dan tekad yang membara, ia mengambil langkah mundur, menimbang ancang-ancang sebelum meluncurkan serangan petir yang eksplosif ke arah depan. Seolah diselimuti oleh aura kebijaksanaan baru, ia menyadari bahwa peningkatan atribut dasar ini memberikan resonansi yang luar biasa pada setiap gerak, baik dalam teknik bertarung maupun dalam kendali kekuatan super. Dengan penambahan masing-masing 20 poin pada dua atribut dasarnya, yang setara dengan peningkatan 0,2 Ki atau 0,2 Hz untuk setiap poin kekuatan super, sistem kini menampilkan kondisi fisik yang mencapai 142 Ki dan mental yang melesat ke 160 Hz. Sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan mengakar dalam sanubarinya. Ia yakin bahwa dengan kekuatan yang ia genggam, menembus gerbang ujian masuk universitas bagi para pengguna kekuatan super hanyalah sebuah formalitas. Namun, dalam relung jiwanya, sebuah pertanyaan lain mengemuka, sebuah rasa ingin tahu yang membara tentang posisinya di antara 700.000 peserta ujian di Provinsi Jiangnan. Ia bertanya-tanya, bagaimana ia, seorang pemuda yang tumbuh tanpa bimbingan guru-guru ternama, akan bersanding dengan para jenius yang telah ditempa sejak dini? Dengan gerakan luus nan anggun, ia menjemput sebuah tombak menggunakan kakinya, menangkapnya dengan mantap di udara, dan sebuah ide menembus kegamangannya. Satu-satunya cara untuk mengetahui nilai spesifik kekuatannya adalah dengan menguji dirinya di sasana seni bela diri. Namun, seolah takdir berkehendak lain, pintu rumahnya tiba-tiba didobrak dengan paksa, menampilkan para petugas pemadam kebakaran yang telah siaga dengan selang di tangan mereka. Dengan nada penuh kewaspadaan, salah satu petugas menjelaskan bahwa mereka telah menerima laporan adanya kebakaran. Dengan cepat, Sujing menjelaskan bahwa keributan itu hanyalah gelombang energi yang dihasilkan oleh latihannya, dan kini semuanya telah aman. Setelah mendengar penjelasannya, para petugas menghela napas lega dan membubarkan diri, menganggap darurat telah berakhir. Salah satu petugas, dengan nada terheran-heran, bergumam, betapa ajaibnya seorang siswa SMA dapat menimbulkan kekacauan sebesar itu hanya dengan berlatih kekuatan super. Ia memandang ke arah Sujing, menyimpulkan dengan takjub, pemuda zaman sekarang benar-benar luar biasa. Setelah kepergian para petugas, Sujing melangkah keluar dari rumah, berniat untuk memenuhi tujuannya. Seorang kakek tetangga yang khawatir menghampirinya, menanyakan perihal kebakaran yang terjadi. Sujing menenangkan hatinya,
menjelaskan bahwa semuanya telah terkendali dan ia hendak pergi ke sasana seni bela diri untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian perguruan tinggi esok hari. Dalam masyarakat modern, di mana kekuatan super telah menjadi bagian integral dari kehidupan, sasana seni bela diri muncul sebagai tempat suci bagi mereka yang ingin mengasah fisik dan mental demi meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi tidak setiap orang memiliki privasi ruang latihan pribadi. Di kerajaan Daxia, dua sasana yang paling terkenal adalah petir dan beruang ganas. Sasana beruang ganas, dengan biaya tahunan mencapai 100.000 yuan, menjadi pilihan bagi siswa dari keluarga berada, sementara sasana petir membuka pintunya secara gratis bagi para siswa sekolah menengah atas. Saat ia tengah berjalan, pandangannya teralih pada seorang gadis yang berdiri di tengah keramaian. Gadis itu adalah Tangki, kakak sepupunya. Dengan suara penuh kehangatan, ia memanggil gadis itu, menanyakan alasan kedatangannya di sasana petir. Tangki menjelaskan bahwa ia datang menemani seorang teman. Sambil melambaikan tangan, Sujing mempersilakan Tangki untuk melanjutkan, sementara ia sendiri akan menuju ruang latihan. Dalam hati, Tangki merasakan keanehan. Sebuah aura baru menyelimuti sosok adik sepupunya, sesuatu yang terasa berbeda dari biasanya. Di sisinya, seorang gadis lain yang penasaran, bertanya siapa pria tadi. Ia memuji ketampanan Sujing. Tangki, dengan bangga, memperkenalkan Sujing sebagai adik sepupunya, seorang siswa kelas 3 SMA seperti mereka yang akan menghadapi ujian seni bela diri esok hari. Seorang pria yang berada di dekat mereka, memanggil gadis itu, Xiaoya, bertanya dengan nada menggoda, kenapa bertanya begitu detail, apakah kau sedang jatuh cinta? Xiaoya, tanpa malu, mengakui, dengan penampilan seperti itu, asalkan kekuatannya tidak terlalu buruk, bukankah akan sangat membanggakan jika bisa menjadi pacarnya? Namun, kekecewaan melintas di wajahnya saat Tangki menjelaskan bahwa sayangnya, kemampuan Super Sujing hanya mencapai tingkat E. Mendengar itu, pria tadi memuji keberanian Sujing, yang berani mengikuti ujian seni bela diri dengan kemampuan setingkat itu. Tangki, di sisi lain, merasa khawatir, menganggap risiko yang diambil adiknya terlalu besar. Tiba-tiba, Xiao yang menarik tangan Tangki, menghentikan pembicaraan, dan mengajak mereka untuk mengunjungi sasana petir, karena selama 3 tahun sekolah menengah mereka hanya pernah berlatih di sasana beruang ganas. Mereka sepakat, bersantai sebelum ujian masuk universitas adalah langkah yang baik untuk kesehatan fisik dan mental. Sementara itu, di ruang latihan, Sujing telah bersiap. Sambil menggenggam tombaknya, ia merasakan bahwa senjata itu terasa lebih ringan dari biasanya. Namun, ia menyadari bahwa itu bukan karena tombaknya yang ringan, melainkan tubuhnya yang menjadi jauh lebih kuat. Ia juga menyadari bahwa dengan ujian yang sudah di depan mata, tidak ada waktu untuk mencari senjata yang lebih kuat. Dengan kuda-kuda yang mantap, ia memutuskan untuk menguji kekuatan puncaknya tanpa bantuan kekuatan super. Dengan napas yang dalam, ia mengayunkan tombak lurus ke depan, menusukkannya dengan presisi ke arah target. Ruangan latihan, yang terbuat dari bahan memori super, secara otomatis kembali ke bentuk semula setelah menerima serangan. Sebuah kepuasan membuncah saat ia merasakan bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat hingga 2 kali lipat, melampaui kekuatan fisik terkuat orang biasa yang mencapai 100 kal. Selanjutnya, ia mengaktifkan kekuatannya, bersiap untuk menguji kekuatan petir Dewa Kabut Ungunya. Dengan tatapan mengintimidasi, ia mengarahkan tangannya ke depan, dan dari ujung jarinya, terbentuk aliran listrik yang memukau. Ia melancarkan serangannya, dan alat latihan itu segera menampilkan angka 3021 kal. Hatinya bersorak penuh kegembiraan, ia menyadari bahwa kekuatan super tingkat S memanglah luar biasa. Kekuatan serangan orang dengan kemampuan super tingkat 1 hanya mencapai 1000 kal, dan ia, yang bahkan belum mencapai tingkat 1, sudah mampu mengeluarkan kekuatan yang setara dengan pengguna kekuatan super tingkat menengah. Namun, ia tahu bahwa itu bukanlah batasnya. Kombinasi kekuatan fisik, kemampuan super, dan teknik bertarung, itulah senjata rahasianya. Dengan petir yang melingkupi tubuhnya, ia memasang kuda-kuda, melebarkan kakinya, dan dengan gerakan yang tegas dan mantap, ia menyerang target dengan seluruh kekuatannya. Bukan hanya itu, dari ujung tombaknya, sebuah lingkaran listrik dengan energi gila tiba-tiba muncul. Ia berteriak keras, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan seketika, serangannya berputar bagai pusaran galaksi yang mistis. Guncangan hebat menggetarkan seluruh gedung, membuat orang-orang di luar mengira bahwa gempa telah melanda. Dengan raut wajah panik, pria yang bersama Tangki dan Xiaoya berkata, gelombang energi ini sungguh telah mencapai level pengguna kekuatan super. Xiaoya, yang masih diliputi keheranan, mengingat bahwa lantai itu khusus untuk latihan siswa SMA. Ia bertanya-tanya,
Bukankah semua mutan yang telah mencapai level itu biasanya berlatih di sasana beruang ganas? Pria itu menduga, mungkin salah satu mutan datang ke sini untuk berlatih, atau ada siswa SMA berkemampuan super baru yang muncul? Di sisi lain, Tangki mengajak mereka untuk melihat secara langsung, karena hanya dengan begitu, mereka akan mengetahui kebenarannya. Tepat pada saat Su Jing keluar, mereka bertiga mulai bergerak, dan mereka menduga, gelombang energi itu seharusnya berasal dari sekitar sini. Dan kemudian, Su Jing berpapasan dengan mereka, dan Tangki menanyakan, apakah ia sudah mau pulang. Su Jing mengkonfirmasi, menyampaikan bahwa ia ingin pulang lebih awal untuk bersiap-siap lagi. Tangki mengangguk, memberikan semangat kepada Su Jing untuk ujian bela diri esok hari. Namun ia juga memperingatkan Su Jing untuk memperhatikan keselamatan diri. Namun, pria itu menyuruh Tangki untuk membiarkan Su Jing, dan berfokus pada gelombang energi yang berasal. Sesampainya di depan pintu sebuah ruangan, mereka yakin bahwa gelombang itu berasal dari dalam ruangan itu. Setelah masuk ke dalam, seketika mereka semua terkejut, karena situasi di dalamnya sudah sangat kacau balau. Xiao Ya terperanjat sekaligus terpesona. Sebab bahkan logam memori pun remuk berantakan, tercerai-berai bagai pecahan cermin yang kehilangan pantulan cahaya. Dalam hatinya, ia bertanya, betapa dahsyatkah serangan itu? Adakah di Jiangcheng terdapat seorang siswa SMA yang sanggup melahirkan daya sekuat itu? Di sisi lain, seorang pria yang turut bersama mereka mengemukakan keraguannya. Menurutnya, itu tak mungkin dilakukan oleh seorang siswa belia. Ia masih merasakan getar kekuatan yang amat buas dari sisa energi yang menggantung di udara. Duganya, pihak yang melakukannya barangkali seorang dengan kemampuan super tingkat 2, yang tanpa sengaja memasuki lantai itu, lalu menguji kekuatannya di ruang latihan. Seorang siswa lain menyahut, mengiyakan bahwa ia telah lama menduga hal demikian. Baginya, serangan dengan kedahsyatan semacam itu mustahil terlahir dari tangan seorang pelajar biasa. Temannya pun membenarkan, menambahkan bahwa bahkan jenius dari ibu kota provinsi pun takkan mampu mencapainya, apalagi dari Jiangcheng, tempat yang tak mungkin melahirkan sosok sedemikian. Namun, Xiao Ya terdiam, pikirannya terpaku pada kenyataan bahwa barusan hanya Su Jing yang melintas di sana. Sebuah firasat menyelinap dalam benaknya. Jangan-jangan, dialah penyebab serangan itu. Ia menduga, mungkin sesungguhnya Su Jing adalah seorang jenius tersembunyi, yang selama ini menyamarkan sinarnya, menanti saat tepat untuk mengguncang dunia pada ujian bela diri esok hari. Akan tetapi, seorang siswa pria menyela dengan nada menggoda. Menurutnya, Xiao Ya terlalu sering menenggelamkan diri dalam novel daring tentang tokoh yang berpura-pura lemah untuk kemudian menundukkan musuh. Hal mustahil semacam itu, benarkah masih ia anggap mungkin? Teman siswa itu menambahkan, menyembunyikan kekuatan pun ada batas syaratnya. Su Jing hanyalah seorang dengan kemampuan super tingkat E, kekuatan serangannya sekadar mencapai 300 kalori saja sudah terhitung baik. Sementara itu, pria lain menyampaikan, kedua koridor sama-sama menuju keluar. Maka, orang dengan kemampuan super yang dahsyat itu pasti telah pergi dari jalur seberang, sebab mereka tak berjumpa dengannya. Ia lalu menoleh, menanyakan pendapat Tangki. Tangki sendiri mengaku tak tahu pasti, meski ia menganggap dugaan itu mungkin saja benar. Namun, pandangannya terpaut pada bekas serangan. Guratan itu seolah meninggalkan jejak tombak. Seketika sosok Su Jing terlintas dalam pikirannya, dan ia pun bertanya dalam hati, apakah Su Jing sungguh-sungguh telah melebih-lebihkan dirinya dengan mendaftar ujian bela diri? Keesokan harinya, tibalah hari ujian bela diri. Deretan bus yang baru saja datang melahirkan gelombang manusia yang mengalir keluar, memenuhi pandangan. Di hadapan mereka berdiri sebuah tempat terbengkalai, yang kini menjadi arena ujian. Kerumunan mulai terbentuk, suara-suara membicarakan cobaan yang menanti. Di tengah kerumunan itu, tampak Su Jing berdiri dengan tombak di pundaknya, siap menjemput tantangan. Sementara itu, orang-orang bergerak mendekati tempat ujian, dan mata mereka terbelalak kala melihat seekor badak bertanduk tunggal di sana. Serempak mereka berbisik, mengeluh bahwa ujian ini terlalu berat. Biasanya mereka hanya menghadapi binatang buas yang lumrah, kucing bayangan, babi berbulu besi, atau sejenisnya. Namun tiba-tiba, dari arah lain, seorang pria menyuarakan cemooh. Katanya, bila bahkan binatang buas tingkat itu pun tak mampu mereka hadapi, maka meski kelak mereka beruntung memasuki universitas kemampuan super, pada akhirnya mereka tetaplah sampah. Su Jing menoleh, hatinya bertanya, siapakah pria dengan tutur begitu congkak? Di sisinya, Liu Jie, penggemar setianya, berbisik bahwa pria itu adalah You Yangbo, pendekar pedang termasyhur dari SMA nomor 1. Dikatakan, You Yangbo memiliki kemampuan super angin ringan tingkat B, kekuatannya telah menembus batas tanpa tingkatan, dan kini ia telah naik ke level orang dengan kemampuan super tingkat 1.
Kini Su Jing memahami, dialah jenius yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat dalam ujian bela diri tahun ini. Dalam hatinya, ia bertanya, di antara dirinya dan You Yangbo, siapakah yang sejatinya paling kuat? Tiba-tiba, pekikan lantang membelah udara, menuntut perhatian semua peserta. Serentak tatapan mereka beralih, dan terlihatlah seorang pria dengan bekas luka yang menorehkan wajahnya. Dialah Wang Haiyang, komandan utama ujian bela diri Jiang Cheng kali ini. Suaranya tegas, menyampaikan aturan yang mesti diperhatikan sebelum ujian dimulai. Ia menjelaskan bahwa ujian akan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 9 malam, 12 jam penuh. Arena ujian berupa kota kecil yang telah hancur di belakangnya. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, area ujian terbagi menjadi luar, tengah, dalam, dan inti. Membunuh binatang buas dari berbagai jenis dan tingkatan memberi nilai berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar poinnya. Area inti, katanya, ibarat soal tersulit dalam ujian, yang hanya diperuntukkan bagi para jenius. Namun ia menekankan, agar tiap peserta berbuat sesuai kemampuan dan jangan mengorbankan nyawa demi angka. Su Jing, dalam diam, mengakui bahwa dahulu, sebelum memperoleh kekuatan, ia hanya berani berputar di area luar. Namun kini, ia berniat menembus area dalam, bahkan inti yang paling berbahaya. Materi ujian pun dibagikan. Ketika gilirannya tiba, wali kelas menyerahkan 3 benda. Sebuah jam tangan pintar untuk menghitung jumlah dan jenis binatang buas yang dibunuh sekaligus mengakumulasi skor. Sebuah tas ransel taktis berisi 3 batang energi, 1 minuman energi, serta 1 tas medis sekali pakai, dan terakhir, sebuah bola keamanan, yang bila diaktifkan akan menciptakan jaring listrik pelindung. Sang guru mengingatkan, meski penggunaannya berarti ujian berakhir, namun nyawa tetaplah lebih berharga daripada segalanya. Su Jing menerima dengan senyum tulus, menyampaikan terima kasihnya. Tiba-tiba terdengar suara riang, seorang gadis berteriak memanggil namanya. Lin Qing menduga Su Jing belum memiliki tim, dan ia pun mengajaknya bergabung. Liu Jie, yang baru saja membangkitkan kemampuan tingkat C, bersumpah akan melindunginya. Namun, siswa lain keberatan, menuduh Lin Qing terlalu baik hati dalam kondisi ujian seperti ini. Mereka mengingatkan, satu tim hanya boleh terdiri dari 5 orang. Bila Su Jing diajak, bagaimana mereka meraih nilai tinggi? Liu Jie murka mendengar mereka mencabut kesepakatan. Mereka bahkan terang-terangan menolak, menilai Su Jing hanyalah beban. Kemarahan Liu Jie hampir meledak, namun Su Jing menenangkannya. Dengan suara lembut, ia menyampaikan bahwa dirinya akan masuk ujian sendirian, sementara mereka bisa membentuk tim masing-masing. Lin Qing dan Liu Jie akhirnya hanya dapat berpesan penuh kekhawatiran, memintanya berhati-hati. Menghela napas panjang, Su Jing meyakinkan dirinya, bahwa tanpa mereka pun ia akan tetap menggapai nilai tinggi. Beberapa saat kemudian, ujian bela diri Jiang Cheng Angkatan 2037 pun resmi dimulai. Peserta berhamburan memasuki arena. Sorak-sorai mereka memenuhi udara, sebagian berteriak ingin masuk Universitas Kemampuan Khusus Jiangnan, sebagian lagi bertekad mengejutkan dunia. Di antara mereka, seorang gadis dengan pedang besar berlari penuh semangat. You Yangbo terbang tinggi dengan kekuatan angin ringan, meninggalkan semua orang. Bahkan Tangqi, sepupu Su Jing, ikut serta bersama kawan-kawannya. Sementara Su Jing berlari paling akhir, semangat membara di wajahnya. Ia menekan tombol pada jam tangannya, dan layar menampilkan, verifikasi berhasil, peserta nomor 179, Su Jing dari kelas 3, SMA kedua Jiang Cheng. Papan skor langsung menayangkan peringkat. Pertama, Zhao Mingyan dengan 7 poin, kedua, Li Sun dengan 5 poin, ketiga, Zhao Hu dengan 4 poin, semuanya dari SMA 1 Jiang Cheng. Su Jing dalam hati mengakui, betapa cepat andalan SMA 1 itu memulai pembantaian monster. Ia pun bertekad untuk bergerak. Menimbang jarak dari pinggiran ke pusat, ia memutuskan langsung menuju area tengah. Tak lama kemudian, matanya tertumbuk pada sosok tergeletak tak sadarkan diri. Tubuh pria itu penuh luka cakaran, parah, bahkan bola keamanan tak sempat ia keluarkan. Wajar bila guru dan ketua tim seringkali membujuk untuk menyerah. Ujian bela diri memang sekejam ini. Su Jing merenungi, seandainya ia tak membangkitkan kekuatan tingkat S, barangkali ia pun akan bernasib sama. Namun penyesalan tak pernah singgah, sebab kesempatan besar senantiasa beriringan dengan risiko, dan tak semua orang diberi jalan untuk mengubah nasib. Dengan sigap, ia menekan tombol pada jam pria itu, memanggil petugas keamanan. Tetapi mendadak, auranya terguncang. Sebuah tekanan mencekam datang dari arah lain. Seekor kucing besar menampakkan diri, tubuhnya telah berubah menjadi monster mengerikan.
Su Jing segera menyimpulkan, ternyata makhluk itu dengan sengaja meninggalkan mangsa yang masih hidup untuk memancing korban berikutnya. Sambil menatap tajam penuh kewaspadaan, ia kini menyadari, yang terbentang di hadapannya bukanlah sekadar ujian, melainkan sebuah jebakan maut. Seekor kucing mutan, yang tubuhnya bergetar dalam gelombang amarah, mulai menggeram dengan napas yang berat, giginya yang runcing dan tajam tersingkap, sebuah tontonan menakutkan yang dirancang untuk menebarkan rasa gentar pada lawannya. Kemudian, dalam sekejap mata, ia melancarkan serangan dengan kecepatan yang luar biasa. Sebuah sambaran kilat yang dapat dihindari oleh Su Jing dengan satu gerakan tunggal yang begitu anggun. Tubuhnya yang lincah, cakarnya yang mematikan, dan kekuatan gigitan yang mencapai ribuan kilogram menjadikannya predator yang sempurna. Julukan pembunuh pemula terasa begitu pas baginya. Sang kucing membuka rahangnya lebar-lebar. Matanya yang berwarna ungu terang menatap lurus ke dalam jiwa Su Jing. Sebuah tatapan yang membakar. Sesungguhnya, alasan mengapa mereka disebut monster terletak pada aura menakutkan yang mereka miliki. Sebuah manifestasi spiritual yang dapat menekan mangsanya hingga ke akar-akarnya. Su Jing telah mendengar bahwa sebagian besar awakener yang baru pertama kali menghadapi entitas semacam itu seringkali jatuh ke dalam kebingungan, terjebak dalam pusaran ketakutan yang membuat mereka tak mampu mengerahkan bahkan 30% dari potensi mereka. Bahkan ada yang membeku di tempat, bagai patung yang menunggu takdirnya untuk dibantai. Inilah mengapa keluarga-keluarga kaya rela menyewa pengawal berkemampuan khusus untuk membimbing anak-anak mereka ke dalam belantara, agar mereka dapat beradaptasi dengan pertempuran melawan monster secepat mungkin. Su Jing mengakui, tentu saja ia tidak pernah memiliki kemewahan seperti itu. Ini adalah kali pertama dirinya berdiri berhadapan langsung dengan sebuah monster. Kemudian, kucing monster itu kembali menyerang, cakarnya yang tajam mengincar. Namun, dengan tatapan yang membara, Su Jing mengaktifkan kemampuannya, dan dalam sepersekian detik, tombaknya melesat, menembus tepat ke jantung monster itu. Su Jing menyadari, baginya, aura yang menindas itu sama sekali tidak sanggup menggetarkan jiwanya. Sesudahnya, sebuah pesan sistem muncul, mengumumkan bahwa ia telah berhasil menumbangkan satu monster tingkat rendah, seekor kucing bayangan tersembunyi, dan sebagai imbalannya, ia memperoleh 3 poin kemampuan. Sebuah catatan dari sistem menyusul, menjelaskan bahwa monster dibagi menjadi 9 tingkatan, dari tingkat 1 hingga 9. Monster yang berada di bawah tingkat 1 diklasifikasikan sebagai monster tingkat rendah, setara dengan para awakener pada manusia. Su Jing mengakui bahwa perburuan monster dapat memberinya poin kemampuan, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya secara substansial, poin yang diberikan oleh monster tingkat rendah ini terlalu minim. Karena itu, aura monster-monster ini tidak lagi memiliki efek yang signifikan baginya. Ia merasa sia-sia jika harus berlama-lama di area luar, dan dengan tekad yang bulat, ia berniat untuk segera melangkah menuju area tengah. Beberapa saat kemudian, dengan brutal dan tanpa henti, Su Jing melanjutkan pertempurannya. Ia berhasil mengalahkan seekor monster tingkat rendah lainnya, kucing bayangan tersembunyi, dan mengumpulkan 5 poin kemampuan. Tak lama berselang, ia kembali berhasil menumbangkan seekor monster tingkat rendah, babi berbulu baja, dan meraih tambahan 5 poin kemampuan. Su Jing terus bertarung, tombaknya berputar-putar dalam sebuah tarian maut yang indah. Berbagai macam monster ia taklukkan, dan poin kemampuannya terus bertambah. Kemudian, dengan satu lompatan gesit, ia keluar dari medan pertempuran dan mengakui bahwa meskipun ia telah mengumpulkan banyak poin, yang paling ia butuhkan saat ini adalah pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Ia berpikir untuk menghabisi monster tingkat rendah secara instan dengan petir dewa ungu miliknya, namun cara itu tidak efektif untuk meningkatkan kekuatannya. Sambil menatap tangannya yang memancarkan kilatan listrik, ia menyadari, semakin tinggi tingkatan kemampuannya, semakin besar pula konsumsi energinya. Jika ia mengerahkan petir dewa ungu sepenuhnya, ia bahkan tidak akan mampu bertahan selama 1 jam penuh. Padahal, sebelumnya, petir tingkat E miliknya bisa bertahan lebih dari 3 jam. Namun, ujian bela diri ini berlangsung selama 12 jam penuh, dan sebelum memasuki area inti, ia tidak boleh menyia-nyiakan poin kemampuannya. Tiba-tiba, seekor babi hutan bertanduk satu muncul di hadapannya, dan Su Jing memutuskan untuk mempertahankan strateginya. Hanya mengandalkan teknik tombaknya sendiri untuk menumbangkan monster, sembari mengumpulkan pengalaman bertarung. Babi hutan itu mulai mengejarnya, dengan mudahnya menjatuhkan sebuah mobil dengan tanduknya. Saat babi hutan itu melancarkan serudukannya, Su Jing melompat ke atas tubuhnya dengan gesit, memutar tubuhnya, lalu menancapkan tombaknya tepat di kepala monster itu. Setelah babi bertanduk itu berhasil ditumbangkan, Su Jing menyadari bahwa kecepatan membunuh monsternya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan babi hutan bertanduk yang ia anggap sangat kuat, kini bisa ia tumbangkan hanya dengan serangan sederhana seperti itu. Ia bertanya-tanya dalam hati,
Apakah teknik tombaknya telah meningkat tanpa ia sadari? Kemudian, ia membuka jendela statusnya, dan di sana tertera kekuatan fisik dengan 141 HP, dan spirit 160 megapiksels. Untuk kemampuannya, tertera teknik tombak dengan tingkat menengah, serta tebasan angin petir dengan tingkat pemula. Dan yang terakhir, poin kemampuannya telah mencapai 256 poin. Ia telah menduganya, dan dugaannya benar, teknik tombaknya telah menembus ke tingkat menengah. Jika demikian, peningkatan kekuatannya yang terbesar datang dari pertarungan nyata dengan teknik tombaknya. Sambil menyentuh tombol peningkatan, ia bertanya-tanya, jika teknik tombak tingkat menengah saja sudah membuatnya merasa begitu bebas, seberapa dahsyatkah jika teknik itu meningkat lagi? Seketika, ia tersentak, karena tiba-tiba, dalam benaknya, bermunculan teknik-teknik tombak tingkat lanjut. Sambil menggenggam tombaknya, ia mengakui bahwa ia benar-benar tidak sabar untuk mencoba melawannya dengan monster tingkat 1. Sementara itu, di saat yang sama, terlihat Lin King sedang menelusuri tempat ujian bersama kelompoknya. Tiba-tiba, dengan nada yang penuh keterkejutan, ia mengutarakan bahwa ia seolah-olah melihat Su Jing. Namun, teman-temannya segera menepisnya, menyebutnya berhalusinasi. Mana mungkin Su Jing, dengan kekuatannya, datang ke sini? Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Lin King merasa ragu, apakah ia benar-benar salah lihat? Namun, bayangan punggung yang ia lihat tadi terasa begitu mirip dengan Su Jing. Dengan rasa bersalah, Liu Ji mengakui bahwa ia tidak tahu bagaimana kabar Su Jing saat ini. Tiba-tiba, seorang pria berteriak, mengumumkan bahwa ada mayat babi hutan bertanduk satu di dekat mereka. Segera, Lin King mendekati bangkai babi hutan itu, dan ia menyatakan bahwa darah pada lukanya belum kering, artinya monster itu baru saja mati beberapa menit yang lalu. Temannya menambahkan, luka yang mematikan ada di kepala. Melihat bentuknya, itu adalah luka tusukan yang dibuat oleh senjata bertangkai panjang, tidak lain adalah tombak. Seketika, Lin King terkejut. Mungkinkah orang yang kulihat tadi adalah Su Jing? Namun, teman-temannya tidak percaya. Bagaimana mungkin Su Jing bisa membunuh babi hutan itu? Itu adalah monster yang hanya bisa dibunuh sendirian oleh seorang awakener tingkat C. Mana mungkin Su Jing bisa mengalahkannya? Salah satu siswa lantas menyarankan, jika mereka ingin tahu siapa yang membunuh monster itu, mereka harus melihat skor dan peringkat para siswa. Lin King membenarkan, dan ia segera mengklik jam tangannya. Seketika, sebuah layar hologram muncul, menampilkan peringkat ke-45, Liu Yang, dengan 261 poin dari SMA 3 Jiangcheng. Peringkat ke-46, Su Jing, dengan 256 poin, dari SMA 2 Jiangcheng. Peringkat ke-47, Wang Mingda, dengan 248 poin, dari SMA 2 Jiangcheng. Semua orang terkejut, tidak menyangka nama Su Jing bisa masuk ke dalam 50 besar. Mereka bertanya-tanya, apakah seorang awakener dengan tingkat E memang sekuat itu? Sementara itu, di ruang tontonan di luar arena, terpampang layar besar yang menampilkan pergerakan para peserta ujian. Orang-orang di sana sedang membicarakan bahwa SMA 1 Jiangcheng tetap kuat seperti biasa, dan mereka menduga SMA 1 akan mendominasi 10 besar. Khususnya, Yao Mingyang di peringkat pertama dengan 412 poin, mereka merasa yakin dia akan menjadi juara. Sudah bertahun-tahun sejak Jiangcheng memiliki seseorang di 100 besar provinsi, ujar salah satu dari mereka, kita tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Di salah satu sudut ruangan, terlihat Kepala Biro Pendidikan Jiangcheng, Zhang Wenshan. Ia mengakui bahwa Yao Mingyang adalah andalan mereka di Jiangcheng. Gaya elf ringannya sangat kuat, bahkan jika ditempatkan di ujian bela diri seluruh provinsi juga tidak akan kalah dengan siapapun, ucapnya. Menurutnya, Yao Mingyang seharusnya bisa menembus 100 besar provinsi Jiangnan. Ia melanjutkan, ia selalu puas dengan pendidikan di SMA pertama. Juga, di antara siswa SMA ketiga, ada beberapa yang cukup bagus dan berhasil masuk 10 besar. Di hadapannya, Kepala Sekolah SMA pertama dan Kepala Sekolah SMA ketiga membungkukkan badan, seraya mengakui bahwa semua itu berkat bimbingan Kepala Biro, dan mereka akan terus mengandalkan Kepala Biro di masa depan. Namun, Zhang Wenshan berkata dengan nada ketus, menyampaikan bahwa SMA kedua harus lebih giat, karena siswa dengan nilai terbaiknya hanya berada di peringkat ke-18. Seketika, Kepala Sekolah SMA kedua membungkukkan badannya berkali-kali, dan menyampaikan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin. Kepala sekolah kedua merasa kesal, dan dalam hati ia mengakui bahwa di antara 50 besar, ternyata hanya ada 8 siswa dari SMA kedua. Ia menyebut Li Ming dan Su Jing anak nakal,
dan mereka harus memberikan kehormatan untuknya. Namun, sang kepala sekolah merasa heran, karena ia belum pernah mendengar nama Su Jing sebelumnya. Sementara itu, wali kelas Su Jing sangat terkejut, karena Su Jing benar-benar masuk ke dalam peringkat 50 besar. Ia merasa heran, karena Su Jing merupakan awakener peringkat E. Ia bertanya-tanya, apakah Su Jing selama ini menyembunyikan kekuatannya? Namun, tidak peduli seberapa banyak Su Jing menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin kemampuan peringkat E-nya tiba-tiba berubah menjadi kemampuan peringkat S. Sambil menatap layar, wali kelas mengakui dalam hati, hanya 10 besar yang mendapat kamera khusus. Sekarang kita sama sekali tidak dapat menemukan rekaman Su Jing. Bagaimana ia bisa mendapatkan skor setinggi itu? Sementara itu, di area pusat, di mana tingkat bahaya telah mencapai level tinggi, terlihat Su Jing yang sedang memakan camilan. Ia mengakui dalam hati, bahwa ketika ia sampai di area tengah, jumlah monster buas yang kuat jauh lebih sedikit. Monster buas yang telah naik level sudah memiliki kecerdasan dan kesadaran teritorial, sehingga jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster buas yang belum naik level. Namun, tiba-tiba, Su Jing berhenti, merasakan sesuatu dengan aura yang sangat besar sedang menghampirinya. Itu adalah seekor harimau yang menghempaskan 2 mobil dengan 1 tebasan cakarnya. Itu adalah monster buas tingkat pertama, seekor macan bertanduk. Su Jing mengakui, ia sepertinya cukup beruntung. Baru saja memasuki area tengah, ia sudah bertemu dengan monster buas tingkat pertama. Kemudian, dengan penuh keyakinan, Su Jing menerjang ke depan, karena inilah saat yang tepat untuk menguji kemampuan tombaknya. Di sisi lain, monster harimau itu melambung tinggi, menyiapkan serangan nan membabi buta. Su Jing, laksana patung yang waspada, menghentikan langkahnya, menanti dengan penuh perhitungan datangnya badai yang akan menerjang. Lalu, dengan kuda-kuda yang kokoh, ia mengambil ancang-ancang, tombaknya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Dalam satu gerak tunggal, nan secepat kilat, ia melancarkan serangannya. Pada saat yang sama, sang monster mengamuk, melancarkan serangannya dengan segenap keganasannya. Seketika, desah napas terengah-engah menyeruak dari mulut binatang buas itu, yang kini terlihat kehabisan tenaga. Dengan senyum penuh keyakinan, Su Jing membatin, hanya itukah kekuatan seekor Tiger Blade tingkat 1? Sepertinya hanya Tiger King yang mampu memaksaku mengerahkan sedikit lebih banyak tenaga. Tak buang waktu, ia menerjang kembali, meneriakkan janji akan mengirim sang monster ke alam baka. Serangannya meluncur langsung ke hadapan makhluk buas itu. Namun dengan kelincahan bak angin, ia mengecohnya, lalu menusukkan tombaknya dari bawah. Jerit kesakitan memecah keheningan, dan semburan cairan merah pekat mewarnai bumi. Tanpa jeda, Su Jing kembali memasang kuda-kuda, bersiap melancarkan serangan pamungkas. Kini, tatapan mereka bertemu, menyiratkan kemarahan dan ambisi yang membara. Sang monster melompat tinggi, auman menggelegar dari rongga dadanya, mempersiapkan serangan lanjutan. Ia mencoba mencakar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tetapi Su Jing, dengan kelincahan yang sama luar biasanya, berhasil menghindarinya. Bahkan, ketika sang monster mengerahkan segenap daya, hingga tiang listrik hancur berkeping-keping akibat serangan itu, Su Jing tetap selamat, menghindar dengan mudahnya. Dalam batinnya, ia mengakui, tak heran ia adalah binatang buas tingkat pertama. Daya hidupnya benar-benar tangguh. Ia masih ingin menjadi yang teratas di antara semua binatang buas. Ia berbalik, memutar tubuhnya dengan luwes, menghindari serangan susulan dari monster itu. Perlahan, ia mulai mengumpulkan energi pada ujung tombaknya, seolah berbisik, bahwa perlawanan sang monster hanyalah kesia-siaan. Lalu, dengan teriakan dahsyat yang mengguncang udara, Su Jing melepaskan energi mengerikan, dan tiba-tiba, seberkas cahaya ungu memancar dari tubuhnya. Cahaya itu melesat menuju Tiger Blade dengan kecepatan cahaya, menembus tubuhnya, hingga menciptakan lubang menganga. Akhirnya, monster Tiger Blade itu tumbang, cairan merah tumpah ruah di sekitarnya. Sebuah pesan sistem muncul, berhasil membunuh satu Tiger Blade tingkat pertama, dan mendapatkan 14 poin. Su Jing merasakan kegembiraan yang meluap, menyadari bahwa poin dari membunuh binatang buas tingkat pertama hampir 2 kali lipat dari yang ia dapatkan sebelumnya. Sambil melangkah pergi, ia berpikir, semakin kuat binatang buasnya, semakin tinggi kelipatan poin yang akan didapatkannya. Arena ujian yang penuh krisis di mata orang lain, bagiku hanyalah tempat suci yang langka untuk meningkatkan level. Kesempatan ini terlalu berharga untuk disia-siakan, ia harus segera bergegas memanen poin lebih banyak lagi. Sementara itu, di ruang penonton yang riuh, papan peringkat menampilkan susunan terbaru. Peringkat ke-32, Chu Xuan, 345 poin,
dari SMA 1 Jiangcheng. Peringkat ke-33, Su Jing, 328 poin, dari SMA 2 Jiangcheng. Peringkat ke-34, Li Xiang, 326 poin, juga dari SMA 2 Jiangcheng. Bisik-bisik mulai terdengar, apakah Su Jing itu murid dari Guru Chen? Kerumunan mulai membesar, begitu banyak kelas paralel, tapi hanya siswa dari kelas Guru Chen yang berhasil masuk 50 besar. Seseorang membenarkan, nanti di semester berikutnya, mereka bisa meminta Guru Chen untuk memberikan ceramah dan berbagi pengalaman mengajarnya. Namun, Guru Chen, dengan nada panik, berseru, itu semua adalah hasil kerja keras siswa itu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Tiba-tiba, layar berubah, menampilkan peringkat Su Jing yang melonjak ke posisi 25. Seseorang menunjuk ke arah layar, Su Jing naik peringkat lagi. Ia bahkan naik 44 poin dalam satu kali. Di sudut ruangan, Kepala Biro menjelaskan, berdasarkan perhitungan skor ujian bela diri, membunuh seekor binatang buas puncak yang belum masuk peringkat bisa mendapatkan 68 poin. Membunuh seekor binatang buas tingkat 1 peringkat bawah, bisa mendapatkan 14-16 poin. Kepala Sekolah SMA 2 Jiangcheng segera berhitung. Interval statistik jumlah pembunuhan di jam tangan pintarnya menunjukkan 4 detik. Kepala Biro melanjutkan, itu berarti, Su Jing dalam waktu 4 detik, telah membunuh 5 binatang buas puncak yang belum masuk peringkat, atau 3 binatang buas tingkat 1 peringkat bawah. Ia mengakui bahwa siswa dari sekolah SMA kedua itu memiliki bakat yang bagus, dan mengapa ia belum pernah mendengar kepala sekolah menyebutkannya. Dalam hati, Kepala Biro berpikir bahwa penampilan seperti itu sudah beberapa tahun tidak terlihat. Sang kepala sekolah membalas, ia tidak menyembunyikan apapun, karena ia baru mengetahuinya juga. Untuk situasi spesifiknya, ia mempersilakan Kepala Biro untuk bertanya kepada Guru Chen. Lalu, ia menghampiri Guru Chen, memintanya untuk cepat menghadap dan menjelaskan detailnya kepada para pemimpin. Guru Chen menghampiri Kepala Biro, membungkukkan badan, dan dengan nada terbata-bata menyampaikan, bahwa kekuatan yang dibangkitkan oleh Su Jing adalah tingkat E, yaitu kelemahan listrik. Kepala sekolah terkejut, menanyakan apakah Guru Chen tidak salah ingat. Guru Chen meyakinkan, ia bahkan sudah mengingatkan Su Jing untuk tidak ikut ujian bela diri sebelum ujian dimulai. Di sisi lain, Ketua Biro mengakui, hanya dengan kemampuan tingkat E bisa mencapai tahap itu. Sepertinya siswa Su Jing pasti memiliki kelebihan di bidang lain. Hal itu semakin memicu rasa penasaran Ketua Biro. Ia kemudian menyampaikan, tunggu saja, dengan momentumnya dalam mengumpulkan poin, Su Jing seharusnya bisa segera masuk ke dalam 10 besar. Pada saat itu, mereka akan mengerti, jika ia melakukannya dengan cara curang. Seketika, kepala sekolah dan Guru Chen menjadi panik, takut Su Jing benar-benar melakukan kecurangan. Kini, layar menampilkan susunan 12 besar, peringkat ke-8, Li Zi. Peringkat ke-9, Su Jing. Peringkat ke-10, Men Yuan. Peringkat ke-11, Te Li. Peringkat ke-12, Tang Qi. Sementara itu, di tempat kakak sepupu Su Jing, Tang Qi, terlihat tubuhnya yang berubah menggunakan kekuatannya. Kini ia mengetahui, bahwa yang menyebabkan kekacauan kemarin adalah Su Jing. Di tempat peringkat pertama, Zhao Yangbo, ia merasa heran. Ujian tinggal 6 jam lagi, dan wajah asing tiba-tiba masuk ke 10 besar. Ia bertanya-tanya, siapakah Su Jing sebenarnya? Di tempat Su Jing, sebuah drone kamera mulai mendekat, karena kini ia sudah memasuki peringkat 10 besar. Di sana, Su Jing melancarkan serangannya, berhasil membunuh seekor monster. Pesan sistem muncul, berhasil membunuh satu Sadowa tingkat pertama, dan mendapatkan 14 poin. Ia tidak menduga, ternyata membunuh binatang buas di area tengah lebih efisien. Ia melirik ke arah drone yang terbang, menduga ia sudah memasuki peringkat 10 besar. Ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri pada dasarnya adalah untuk menguji kekuatan dan potensi para kandidat. Ia tidak berencana menyembunyikan kekuatannya. 10 besar, itu hanyalah permulaan. Namun, sebelum memasuki area inti, ia berniat untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Kini ia memiliki 312 poin kemampuan khusus, dan juga teknik tombaknya sudah berada di tingkat tinggi. Seketika, ia terkejut, sudah lebih dari 300 poin kemampuan. Namun aku masih belum mendapatkan petunjuk untuk naik level. Ia menduga, sepertinya untuk naik dari Awakener menjadi metahuman, hanya ada satu cara, yaitu mempelajari teknik kultivasi kemampuan. Jika begitu, kini ia berniat untuk terus meningkatkan atribut dasar. Pesan sistem muncul, telah meningkatkan kekuatan fisik senilai 40 poin, dan juga,
kekuatan spiritual senilai 22 poin. Su Jing merasa takjub, merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan kini, ia berniat untuk segera pergi ke area inti. Di area inti yang syarat bahaya, seekor Tiger King terlihat sedang memakan mangsanya. Di sekelilingnya, banyak sekali Tiger Blade yang melindungi rajanya yang sedang bersantap. Tiger King itu memiliki cakar yang sangat tajam, dan sebuah bilah pedang di tangannya. Mulutnya yang bertaring terus bergerak, mengunyah daging segar yang baru saja ia dapatkan. Sementara itu, Su Jing bersembunyi di balik sebuah bangunan. Ia merasa bersemangat, karena di hadapannya terdapat 9 ekor Tiger Blade, dan yang di tengah memiliki aura dan fisik yang luar biasa. Ia menduga, itu adalah Tiger King, karena memiliki bilah pedang yang luar biasa panjang. Ia mulai bersiap keluar dari persembunyiannya, menduga itu akan menjadi panen yang sangat besar. Namun, seketika ia terhenti, merasakan sesuatu di belakangnya. Dengan suara tegas, ia menyuruh sosok itu keluar, karena ia sudah menemukannya. Seorang pria muncul, itu adalah Zhao Yangbo, dengan peringkat pertama. Zhao Yangbo mengakui bahwa Su Jing sungguh sensitif sampai bisa menemukannya. Ia tidak menduga bahwa Su Jing adalah orang yang masuk ke dalam 10 besar itu. Dengan nada heran, Su Jing menanyakan apakah Zhao Yangbo mengenalnya. Zhao Yangbo mengakui, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk masuk ke area inti, hampir semuanya aku kenali, kecuali kamu. Jadi, ketika tiba-tiba melihat wajah baru, aku bisa menebak kalau kamu adalah orang yang datang dari pasukan tak terduga. Lalu, sambil menghunus pedangnya, Zhao Yangbo mengakui bahwa ia sudah mengincar kelompok harimau pedang itu sedari tadi. Namun, dengan nada tegas, Su Jing menanyakan apakah Zhao Yangbo ingin mencuri monster incarannya. Zhao Yangbo meminta Su Jing untuk tidak salah paham, dan ia menjelaskan, Raja Harimau Pedang adalah monster ganas tingkat menengah, ditambah dengan 9 ekor harimau pedang yang sedang diburu oleh tim. Sekuat apapun seseorang, dia tidak akan bisa mengatasinya sendirian. Maka dari itu, Zhao Yangbo mengajak Su Jing untuk bekerja sama. Namun, dengan tatapan serius, Su Jing menolaknya, dan menyampaikan bahwa ia sendirian saja sudah cukup. Dengan penuh keyakinan, sang pemuda bernama Su Jing melangkah memasuki bus yang teronggok. Sebuah aura mengintimidasi terpancar dari dirinya, dan seketika itu, sepasang Tiger Blade dan sang Tiger King menolehkan pandangannya ke arahnya. Dalam batin, ia mengakui, tak mengherankan kawanan makhluk buas ini memiliki pemimpin. Mereka bahkan memiliki kecerdasan untuk merancang formasi yang begitu sederhana. Kemudian, sang Tiger King mengeluarkan raungan nyaring, seolah memberi titah kepada para pengikutnya. Merespons perintah itu, para Tiger Blade segera bergerak, bersiap melancarkan serangan terhadap Su Jing. Sementara itu, dari balik bangunan, Zhao Yangbo merasakan jengkel yang mendalam, dan kini ia ingin menyaksikan, apakah Su Jing hanyalah seorang pencari maut, ataukah ia benar-benar menyimpan keahlian yang luar biasa. Di sisi lain, Su Jing mulai memutar tombaknya secara perlahan, gerakannya kian meningkat, berputar semakin cepat. Dalam sekejap, ia terlindungi dari serangan-serangan para Tiger Blade yang datang dari segala penjuru. Kemudian, dengan satu gerakan tunggal yang luar biasa kuat, Su Jing melancarkan serangannya. Seketika itu, para Tiger Blade terhempas, memuntahkan cairan merah. Pesan sistem pun muncul, memberitakan bahwa Su Jing telah berhasil membunuh satu Tiger Blade tingkat pertama, peringkat bawah, dan memperoleh 10 poin kemampuan. Pesan lain menyusul, mengumumkan bahwa ia telah berhasil membunuh satu Tiger Blade tingkat pertama, peringkat menengah, dan mendapatkan 15 poin kemampuan. Di tempat lain, sang Tiger King mulai melancarkan pergerakan, bahkan dengan sengaja ia menginjak tubuh rekannya yang telah tumbang. Su Jing menyadari, kekuatan fisiknya masih kurang memadai, sehingga ia tidak bisa membunuh mereka semua sekaligus. Kini, ia dan sang Tiger King saling berhadapan, memancarkan aura mengerikan dan mengintimidasi yang sama-sama kuat. Kemudian, Tiger King mengeluarkan raungan yang menggema sangat keras. Seketika itu, kaca di sekeliling Su Jing hancur lebur, pecah akibat getaran suara yang dihasilkannya. Zhao Yangbo, yang mengamati dari kejauhan, bahkan harus menutup telinganya dan mengerang kesakitan. Di sisi lain, Su Jing mengakui bahwa Tiger King memang bisa menakuti orang lain, tetapi tidak dirinya. Lalu, ia mulai menerjang, mendekati monster Tiger King itu. Monster itu pun balik menyerang dengan bilah pedang di tangannya, namun Su Jing berhasil menangkisnya dengan tombak. Lalu, ia melompat ke arah atas, dan Tiger King kembali menyerang. Namun, sekali lagi, Su Jing mampu menahannya dengan tombak. Tiger King melirik ke arahnya dengan tatapan kesal, lalu mengerang dengan penuh intimidasi. Sementara itu,
Su Jing mulai mengambil ancang-ancang, mempersiapkan serangannya. Kemudian, dengan satu ayunan kuat, ia melancarkan serangannya. Tubuh Tiger King seketika gepeng terkena serangan itu. Tak berhenti di situ, Su Jing mendekati tubuhnya dan bersiap melancarkan serangan akhir, dan dalam sekejap, cairan merah berhamburan kemana-mana. Kemudian, pesan sistem muncul, menginformasikan bahwa Su Jing telah berhasil membunuh satu Tiger King tingkat pertama, dan mendapatkan 20 poin kemampuan. Sementara itu, Zhao Yangbo hanya bisa terdiam, tak menyangka Su Jing bisa mengalahkan mereka semua dalam satu tarikan napas. Ia pun bertanya-tanya, monster macam apa sebenarnya sosok yang bernama Su Jing itu? Di sisi lain, Su Jing merasa senang, karena ia telah memanen poin kemampuan yang sangat melimpah kali ini. Jika progresnya terus seperti itu, saat ujian masuk perguruan tinggi selesai, ia tak tahu berapa banyak poin yang bisa ia kumpulkan. Sambil melangkah pergi, Su Jing mengakui bahwa semakin banyak monster yang ia bunuh, maka akan semakin baik. Kini, ia berniat untuk segera mencari kelompok makhluk buas berikutnya. Namun, dari arah lain, Zhao Yangbo meminta Su Jing untuk berhenti, lalu menanyakan bagaimana ia bisa mengalahkan gerombolan Tiger Blade hanya dengan satu tombak panjang. Ia bertanya, apakah kemampuan super milikmu adalah jenis penguatan? Namun, sambil melompat tinggi, Su Jing menyangkalnya, dan menyampaikan bahwa kemampuan miliknya adalah petir. Zhao Yangbo merasa kesal, karena ia tidak percaya bahwa Su Jing hanya memiliki kekuatan petir. Jika ia tidak mau memberitahu jenis kemampuan supernya, setidaknya ia tidak perlu sekasar itu. Zhao Yangbo juga menyebut Su Jing sebagai orang dengan sifat buruk. Sambil mengepalkan tangannya, ia mengakui bahwa Su Jing baru saja membunuh begitu banyak makhluk buas, dan ia menduga nilainya pasti akan segera mengejarnya. Kemudian, sebuah layar hologram muncul, menampilkan peringkat. Peringkat pertama diduduki oleh Su Jing, dengan poin 1122, dari SMA 2 Jiangcheng. Peringkat kedua, Zhao Yangbo, dengan poin 985, dari SMA 1 kota Jingcheng. Seketika, Zhao Yangbo merasa kesal, karena Su Jing sudah berhasil menyalipnya. Sementara itu, di tempat penonton, terlihat kepala biro yang mengakui, Su Jing memiliki teknik tombak tingkat tinggi yang hebat. Padahal, ia baru berusia 18 tahun, namun sudah melatih teknik tombaknya hingga mencapai tingkat tinggi, menandakan bahwa ia adalah seorang jenius sejati. Kemudian, kepala biro menepuk pundak kepala sekolah, dan menyampaikan, dengan adanya Su Jing, dia pasti bisa mewakili kota Jiangcheng untuk masuk 100 besar di seluruh provinsi. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, saya akan mengajukan proposal ke kota untuk memberikan penghargaan kepada SMA 2 Jingcheng. Seketika, kepala sekolah merasa sangat senang, dan ia berterima kasih kepada kepala biro. Dengan air mata yang mulai menetes, ia mengakui dalam hati bahwa Su Jing benar-benar memiliki kejutan besar, karena akhirnya, SMA 2 Jiangcheng memiliki hari untuk bangkit. 3 jam kemudian, di area inti, terlihat Zhao Yangbo yang melihat ke sekeliling dengan heran, karena ia tidak melihat satupun makhluk buas. Dari arah lain, sebuah suara menyahut, kita harus bertanya pada orang yang berada di peringkat pertama. Zhao Yangbo merasa heran, menanyakan mengapa mereka semua bepergian bersama. Di sana, terlihat seorang pria bernama Wu Hao, yang berada di peringkat ketiga. Tangki, dengan peringkat ke-9, menyampaikan bahwa mereka bersama karena ulas si peringkat 1. Peringkat keempat, Meng Ro, menambahkan bahwa Su Jing telah membunuh semua makhluk buas di area inti. Mereka tidak dapat menemukan makhluk buas apapun, jadi mereka terpaksa berkumpul bersama untuk menghangatkan diri. Seketika, Zhao Yangbo langsung terkejut, merasa tidak percaya, karena seharusnya ada banyak sekali makhluk buas di area inti. Tangki menduga, sepertinya kamu sudah lama tidak melihat papan peringkat. Tangki menyuruhnya untuk segera melihat, dan Zhao Yangbo akan mengerti dengan sendirinya. Seketika, Zhao Yangbo terkejut, karena di sana layar menampilkan peringkat pertama, Su Jing, dengan poin 3435. Sedangkan Zhao Yangbo berada di peringkat kedua, dengan poin 1103. Sambil menghela napas, Tangki menjelaskan, dikurangi 700 lebih poin yang dia peroleh di area tengah, masih ada 2500 lebih poin. Itu berarti Su Jing sendiri telah membunuh hampir 200 makhluk buas di area inti. Zhao Yangbo mengakui, tak heran dia sangat takut monster-monsternya direbut. Ternyata dia sudah merencanakan untuk melakukan itu sejak awal. Di sisi lain, Tangki menjelaskan, ujian bela diri tinggal tersisa beberapa jam lagi, dan kami berencana membentuk tim untuk mencoba area paling inti. Dengan nada sedikit panik, Zhao Yangbo mengakui bahwa makhluk buas di sana level terendahnya tingkat pertama, peringkat atas, bahkan ada juga raja buas tingkat kedua,
dan masuk sendirian sama saja dengan bunuh diri. Mengro menambahkan, itulah mengapa kita harus bergabung. Apakah kamu akan ikut atau tidak? Malam harinya, terlihat banyak sekali bangkai monster yang tertumpuk. Di atas tumpukan mayat-mayat itu, terlihat Su Jing yang sedang beristirahat dengan santai. Sambil memakan camilan, ia mengakui bahwa persediaannya sudah habis, dan ujian bela diri juga sudah memasuki tahap akhir. Jika ingin mendapatkan lebih banyak poin kemampuan, ia harus terus masuk lebih dalam. Tapi di area paling inti ada makhluk buas tingkat kedua, aku harus memperkuat kemampuanku sedikit lagi, gumamnya. Ia bertanya-tanya, skill apa yang bagus untuk diperkuat? Kemudian, ia mengklik layar, meningkatkan sesuatu yang tidak diketahui. Sambil menghela napas lega, ia merasa seharusnya bisa menghadapi pertanyaan terakhir di ujian bela diri tahun ini. Sementara itu, Tangki, Zhao Yangbo, dan kedua siswa lainnya segera bergegas ke area inti untuk menyelesaikan ujian. Di saat bersamaan, seekor monster besar dan seram muncul di suatu tempat, menandakan bahwa serangan terakhir telah dimulai. Dengan tekad yang bulat, Su Jing bertanya-tanya makhluk buas tingkat kedua apa yang akan ditempatkan di ujian bela diri kali ini. Kini, kepanikan merayapi jiwa-jiwa yang berkumpul bagaikan kabut mencekam, ketika di hadapan mereka termanifestasi sosok mengerikan, sang beruang ganas yang dahaga akan nektar merah kehidupan. Bahkan, saat raksasa itu melangkahkan kaki, alam semesta di sekelilingnya runtuh dalam sekejap, seolah realitas itu sendiri tak sanggup menopang bobot kebrutalannya. Mengro bersama Zhao Yangbo merasakan beban yang mencengkeram dada, karena makhluk langka ini memiliki bulu sekuat baja paduan tingkat E, bahkan kebal terhadap amukan misil sekalipun. Satu cakaran dari kuku tajamnya, mampu merenggut nyawa mereka dalam hembusan napas terakhir yang pahit. Di sudut lain kesadaran kolektif, dengan nada yang diselimuti kabut kekhawatiran, Tangki mengusulkan pembatalan operasi yang telah dirancang. Bahkan, tanpa campur tangan sang predator berdarah dingin, begitu mereka memasuki wilayah terlarang itu, kehancuran mungkin telah menanti dari para monster tier 1 yang berkeliaran bagaikan malaikat maut. Kemudian, dengan suara yang bergetar namun tegas, Tangki menyampaikan niatnya untuk mundur. Karena tak ada makna dalam raih skor setinggi apapun bila nyawa harus menjadi tumbal yang sia-sia. Zhao Yangbo merasakan gelombang kekesalan yang membuncah, karena ujian ini terlalu aneh, dan terlalu bengis. Ia mempertanyakan dalam keheningan pikirannya, siapakah dalang yang merancang cobaan neraka ini? Di horizon kesadaran yang lain, Mengro mengarahkan pandangan ke bawah, matanya menangkap siluet yang mendekat. Seketika, Tangki mengalihkan tatapan dengan gerakan refleks, saat Mengro mengumumkan kedatangan Su Jing. Di bawah sana, Su Jing berlari menerjang arena pertempuran tanpa jejak keraguan menodai langkahnya. Ia melompati rintangan dengan keanggunan tarian maut yang memukau, seolah gravitasi hanyalah saran belaka baginya. Sementara itu, Mengro memandang sosok Su Jing dengan pancaran kekaguman yang tak tersembunyi. Ia mengakui dengan kejujuran telanjang, bahwa pemuda itu memancarkan ketampanan yang memikat. Namun, dengan nada yang diwarnai kekesalan, Zhao Yangbo menyuarakan kebenaran pahit. Ketampanan tak bernilai sepeser pun ketika nekat menerobos gerombolan monster ibarat mencari kematian dengan tangan terbuka. Di sisi lain, Su Jing mulai mendekati kawanan monster dengan langkah yang penuh kalkulasi. Dalam satu gerakan tunggal yang membelah udara, ia melancarkan serangan mematikan hingga cairan merah kehidupan berhamburan ke segala penjuru mata angin. Namun monster-monster terus bermunculan dari kegelapan, mengepung Su Jing bagaikan kawanan serigala lapar mengerumuni mangsa yang masih hangat. Kemudian, para predator itu melancarkan serangan simultan dalam simfoni kehancuran. Di atas gedung yang menjulang, Wu Hao menyuarakan ketidakpercayaannya dengan nada yang dipenuhi kekhawatiran. Mustahil Su Jing akan binasa begitu saja. Zhao Yangbo mengakui kenekatan Su Jing yang melampaui batas. Bila kematian menjemputnya, itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Mengro terkesiap ketika Tangki, dengan suara yang bergetar penuh kekhawatiran, mengusulkan untuk segera menerjang medan perang demi menyelamatkan Su Jing. Namun Mengro menghentikannya dengan tegas, karena pergi ke sana sama dengan menandatangani surat kematian sendiri. Tangki tetap bersikeras, menyuarakan ikatan darah yang mengikatnya dengan Su Jing sebagai sepupu. Ia tak sanggup menyaksikan saudaranya binasa di depan mata tanpa berbuat apa-apa. Dari kumpulan monster yang menerkam Su Jing, terlihat percikan listrik mulai menari-nari di udara. Kemudian, aliran energi itu membesar, bertransformasi menjadi petir yang menggelegar dengan kemegahan ilahi. Zhao Yangbo terpana menyaksikan kilatan surgawi tersebut, dan ia bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah ini kemampuan listrik yang pernah disinggung Su Jing sebelumnya? Kini Su Jing berdiri tegak bagaikan monumen kemenangan, sementara para monster di sekelilingnya lenyap tanpa jejak. Dalam bisikan kepada dirinya sendiri, Su Jing mengakui
bahwa mengandalkan kekuatan fisik semata, untuk menghadapi kawanan monster tier 1 yang mengamuk masih terasa berat. Mau tak mau ia harus melepaskan belenggu kemampuannya. Sambil menatap tangannya yang berpendar dengan aliran listrik surgawi, Su Jing mengakui dalam keheningan jiwanya, bahwa kemampuan tingkat es sungguh melampaui ekspektasi, karena dahsyat dan menghancurkan. Namun lamunannya terpecah, ketika sang beruang ganas haus darah muncul dari balik punggungnya bagaikan bayangan kematian. Monster itu mengerang dengan intimidasi yang menggetarkan tulang. Su Jing menganalisis dalam ruang pikirannya, tubuh raksasa beruang ganas haus darah terlalu masif dan lamban. Dengan tambahan petir 9 langit, kemenangan seharusnya dalam genggaman. Namun dalam pertempuran nanti, kawanan monster kecil mungkin menjadi duri dalam daging. Su Jing memejamkan mata sejenak, dan ketika kelopak matanya terbuka, memperlihatkan iris biru yang berkilau bagaikan safir elektrik, dan ia bertekad menghabisi para pion terlebih dahulu. Dengan hentakan kaki yang memecah keheningan, ia bergerak zigzag dengan kelincahan seekor macan, melancarkan serangan-serangan presisi yang membantai monster demi monster dalam koreografi kematian yang absolut. Dengan senyum kemenangan yang merekah di wajahnya, Su Jing mengakui bahwa kekuatan dari kemampuan tingkat es yang mengaugmentasi fisiknya sungguh fenomenal. Sayangnya, petir yang mengalir dalam pembuluh darahnya bagaikan racun manis, berbahaya bila dipertahankan terlalu lama. Namun sambil melancarkan serangan berikutnya, ia yakin waktu yang tersisa lebih dari cukup untuk membasmi kawanan ini. Dari sudut lain medan pertempuran, monster beruang ganas haus darah mengerang dengan amarah primordial, bersiap menerkam Su Jing yang berdiri tanpa gentar. Monster itu melancarkan serangan dengan kekuatan yang membuat dentuman menggelegar ke segala penjuru, menggetarkan realitas itu sendiri. Kesunyian menyelimuti udara untuk beberapa saat yang terasa abadi. Namun tiba-tiba, Su Jing muncul dari tempat yang tak terduga. Ia telah mengelak dari serangan maut tersebut dengan keanggunan yang mencengangkan. Monster itu berlari menerjang, menghampiri Su Jing dengan aura mencekam yang membuat udara terasa berat. Serangan berikutnya diluncurkan dengan kebrutalan yang membuat langit bergetar. Namun Su Jing menghindarinya dengan lompatan ke atas yang menantang gravitasi. Ia menggunakan tubuh monster itu sebagai batu loncatan, menyerang sisa monster kecil dengan gerakan secepat kilat yang nyaris tak kasat mata. Sang beruang ganas mengalihkan pandangan penuh kebencian ke arah Su Jing, mengerang dengan frustrasi yang membara. Namun Su Jing tak gentar. Dengan nada mengejek yang menusuk, ia bertanya apakah monster itu marah karena menyaksikan anak buahnya dibantai satu persatu? Sambil menerjang kembali dalam tarian maut, Su Jing menyarankan monster itu untuk bersabar, karena gilirannya akan tiba setelah yang terakhir tumbang. Dengan kecerdasan yang mengejutkan untuk ukuran binatang buas, monster beruang memposisikan diri di belakang monster kecil terakhir. Tangannya bersiap melancarkan serangan pamungkas. Su Jing tertegun sesaat, mengakui dalam hati bahwa monster itu lebih cerdik dari dugaannya, karena mampu memprediksi pergerakannya dengan akurasi yang mengerikan. Monster itu melancarkan serangan dengan mudahnya, seolah menangkap nyamuk tak berarti. Dentuman udara yang dihasilkan menghancurkan lingkungan sekitar dalam radius kehancuran. Namun Su Jing berhasil menghindar, kini melayang di udara dengan keanggunan yang memukau. Su Jing mempersiapkan serangan balasan, dan tanpa gangguan kroco, pertarungan sesungguhnya dapat dimulai. Su Jing merasa penasaran, akankah bulu monster yang bagaikan zirah baja itu mampu menahan gempuran petirnya? Su Jing melancarkan serangan dengan tombaknya yang berkilau, menusuk ke arah sang beruang ganas. Seketika, lingkaran energi terbentuk di udara, dikelilingi kilatan petir yang menari-nari dengan kemegahan surgawi yang menakjubkan. Di kejauhan, Tangki dan kawan-kawannya melindungi wajah dari hempasan angin yang menerjang bagaikan badai mini. Sementara itu, di ruang penonton, keheningan mencengkeram, semua terpana menyaksikan demonstrasi kekuatan yang melampaui pemahaman. Sang kepala biro bahkan menjatuhkan minuman dari genggamannya yang gemetar, mempertanyakan dengan suara parau, mungkinkah ini benar-benar kemampuan tingkat E? Seorang pria menjelaskan dengan kagum, bahwa hanya dengan mengandalkan ledakan kekuatan supernatural, Su Jing mampu membunuh binatang buas tingkat pertama dalam hitungan detik, bahkan mengalahkan bos tingkat 2 yang tersembunyi. Prestasi yang mungkin sulit dicapai bahkan oleh kemampuan supernatural tingkat A. Kepala Sekolah SMA 2 Jiangcheng berspekulasi tentang kemungkinan mutasi kemampuan supernatural. Kepala biro merasakan semangat membuncah dalam dadanya. Setelah hari ini, seluruh Daxia akan gempar karena fenomena bernama Su Jing. Di arena pertempuran, monster beruang ganas masih bertahan, mengaum kembali dengan kekuatan brutal yang menggetarkan tulang. Su Jing terhempas ke belakang, tidak menduga serangannya hanya menggores permukaannya saja. Ia berputar di udara dengan keanggunan akrobatik, mendarat dengan mantap bagaikan kucing yang jatuh. Su Jing tidak heran, ini adalah ras langka di antara binatang buas tingkat 2. Bulu baja di seluruh tubuhnya kebal terhadap senjata tajam dan, yang lebih penting, tidak menghantarkan listrik. Dalam refleksi jujurnya,
Dengan kekuatan saat ini, membunuh monster berdarah gelap yang melompat 2 tingkat sekaligus memang terasa mustahil. Monster beruang mengaktifkan mode berserk, skill umum khusus binatang buas yang meningkatkan kekuatan dengan mengorbankan akal sehat. Ia mengambil ancang-ancang, melompat dengan kekuatan yang membuat udara bergetar. Dan kemudian, pendaratannya menghancurkan lingkungan sekitar dalam ledakan kehancuran. Su Jing mengelak dengan mudah. Bahkan, serpihan-serpihan tak mampu menembus pelindung petir yang menyelubunginya. Ia heran dengan kecepatan monster menggunakan skill berserk, tampaknya kebencian monster itu telah mencapai titik didih. Monster itu menatap Su Jing dengan mata yang menyala-nyala amarah, mengaum dengan intensitas yang memekakan telinga. Serangan demi serangan diluncurkan, namun Su Jing menghindari semuanya dengan gerakan yang mengalir bagaikan air. Kemudian, Su Jing menjaga jarak strategis, sementara monster itu mengejarnya dengan amarah membara. Dalam pikirannya, ia menganalisis, kekuatan fisik binatang buas dalam mode berserk meningkat drastis, namun sebagai konsekuensinya, sisa kecerdasan yang ada lenyap sepenuhnya, mengubahnya menjadi mesin pembunuh yang bertindak murni berdasarkan insting. Su Jing memutuskan menghindari serangan frontal, tidak bijak melawan kekuatan brutal secara langsung. Strategi terbaik adalah mengandalkan kelincahan superior untuk melelahkan lawan. Kemudian, Su Jing melepaskan kemampuan petirnya dalam ledakan energi yang memukau, berencana melumpuhkan monster untuk sementara. Dengan gerakan yang tak terprediksi, ia muncul di belakang monster, menyerang titik buta dengan kekuatan petir yang membuat raksasa itu tersungkur ke tanah. Su Jing mengangkat tangannya ke langit, memanggil skill petir ilahi 9 langit. Sambaran petir turun bagaikan hujan surgawi, begitu besar dan banyak hingga menyelubungi tubuh monster dalam selimut elektrik yang mematikan. Beberapa saat berlalu, dalam ketegangan yang mencekam, monster itu tampak tak sadarkan diri, namun tiba-tiba, matanya terbuka, bersiap menyerang kembali. Namun, pesan sistem muncul, menyampaikan bahwa monster mengalami kelumpuhan. Su Jing tersenyum penuh kemenangan, dan kini saatnya mengakhiri pertunjukan ini. Su Jing membentuk kuda-kuda sempurna, matanya menyala ungu bagaikan dewa petir yang turun ke bumi. Ia mengumpulkan energi kosmik di ujung tombaknya, mempersiapkan serangan petir angin kencang kehancuran. Dalam sekejap mata yang lebih cepat dari kedipan, bagaikan angin tak terlihat yang membawa maut, Su Jing menembus tubuh monster dengan kilatan petir yang mengelilinginya dalam aurora kematian. Monster itu terhempas dalam ledakan yang menggelegar bagaikan bom nuklir mini. Kini sang raksasa hanya bisa terdiam dalam kekalahan mutlak, sebuah lubang menganga di tubuhnya, saksi bisu dari kekuatan Su Jing yang melampaui pemahaman fana. Pesan sistem muncul dengan kemegahan digital, menyampaikan bahwa Su Jing berhasil membunuh 1 ekor beruang haus darah tingkat 2, dan Su Jing memperoleh 24 poin kekuatan supernatural. Su Jing merasakan kepuasan yang membuncah, karena kini pertempuran telah usai. Dalam refleksinya, ia mengakui bahwa untuk menghadapi makhluk itu, ia sengaja meningkatkan petir dan angin kencang kehancuran dari tingkat pemula menjadi tingkat mahir, dan ternyata itu kekuatan yang tidak mengecewakan harapannya. Sambil terengah dengan napas yang berat namun penuh kemenangan, Su Jing mengakui bahwa meskipun hanya berlangsung 2 menit yang singkat, ini adalah pertarungan paling memuaskan dalam hidupnya. Ia bertanya-tanya dalam keheningan pikirannya. Setelah membantai semua binatang buas di area inti, berapa banyak poin yang akan terkumpul? Sementara itu, di ruang penonton, papan peringkat bersinar dengan angka-angka yang mencengangkan. Peringkat ketiga, Wu Hao dengan 945 poin. Peringkat kedua, Zhao Yangbo dengan 1103 poin. Dan di puncak supremasi, Su Jing dengan 10.835 poin yang fenomenal. Jarak yang menganga bagaikan jurang tak terlampaui. Sorakan membahana memenuhi ruang, bergema dalam ekstasi kolektif. Su Jing telah meraih lebih dari 10.000 poin, bukan hanya memecahkan rekor kota Jiangcheng, tetapi juga menghancurkan rekor provinsi Jiangnan. Bahkan, juara provinsi tahun lalu hanya mampu mengumpulkan 8.000 poin. Su Jing, dengan pencapaian yang melampaui mimpi terliar, telah mengamankan gelar juara provinsi untuk tahun ini dengan dominasi absolut yang tak terbantahkan. Sementara itu, Su Jing menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, merasakan dentuman halus detik-detik yang tersisa bagaikan bisikan takdir yang mendesak. Dalam keheningan jiwa yang mendalam, ia mengakui bahwa waktu, sang penentu nasib yang kejam namun adil, kini hampir habis tergenggam. Dengan gerakan yang penuh kebanggaan, kepalan tangannya mengerat-erat, seolah mengikat janji kepada dirinya sendiri. Dalam lubuk hati yang paling dalam, Su Jing mengakui bahwa ia telah memusnahkan seluruh binatang buas yang mendiami lingkaran dalam dan area inti, bagai seorang penakluk yang telah memenangkan perang suci melawan kegelapan. Kini, rencana baru mengalir dalam pikirannya bagaikan sungai yang menemukan muaranya. Ia akan kembali ke area pusat,
memburu setiap nyawa yang masih tersisa dengan keganasan yang terkendali. Bahkan, kaki nyamuk pun, sekecil dan setipis apapun dagingnya, akan menjadi mangsa yang ia buru dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap langkah yang kemudian ia tapakkan membawa resonansi pencarian yang tak kenal lelah, mencari jejak monster yang masih bernapas di sudut-sudut arena yang terlupakan. Di belakang siluetnya yang menjauh, rombongan Tangki muncul dari gedung dengan langkah yang masih terbawa keheranan. Tangki mengakui dalam bisikan yang hampir tak terdengar, bahwa ia sama sekali tidak menduga Su Jing benar-benar sanggup memusnahkan Raja Buas tingkat 2, pencapaian yang bahkan dalam mimpi pun terasa mustahil. Sementara itu, Zhao Yangbo terjebak dalam pusaran kebingungan yang mendalam. Mengapa Su Jing, yang telah jelas unggul dalam perolehan poin, tidak memilih untuk mengakhiri ujian lebih awal dan menikmati kemenangan yang sudah pasti? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti teka-teki yang menantang logika. Di sisi yang berbeda, Meng Rou terhanyut dalam spekulasi yang gelisah, bertanya-tanya dalam hati, apakah Su Jing benar-benar berniat kembali ke area pusat? Namun, ketika kesadaran itu melanda, Meng Rou tersentak bagaikan tersengat petir. Ia menyadari bahwa Su Jing kembali dengan misi yang lebih ambisius, yaitu Su Jing akan membersihkan sisa-sisa binatang buas yang masih bernyawa. Keheningan mendadak menyelimuti mereka semua, sebuah kesadaran kolektif yang mencekam, bahwa Su Jing akan menghabisi seluruh monster yang tersisa tanpa ampun, dan memperoleh poin seorang diri. Zhao Yangbo, dengan nada yang diselimuti kekaguman dan kekhawatiran, mengakui bahwa dengan kecepatan luar biasa yang dimiliki Su Jing, ambisi gila itu mungkin benar-benar dapat terwujud. Jika mereka tidak segera bergerak dengan tergesa-gesa, kemungkinan besar tidak akan ada satu poin pun yang tersisa untuk diperebutkan di jam-jam terakhir yang kritis ini. Dengan gerakan yang dipenuhi urgensi, mereka bergegas pergi. Zhao Yangbo menyampaikan dengan nada final bahwa kerjasama mereka berakhir di titik ini, dan ia akan melanjutkan perjalanan sendirian. Tangki, dalam sekejap mata, bertransformasi menjadi monster kucing dengan kelincahan yang memukau, kemudian melesat pergi bagaikan bayangan yang mengejar angin. Meng Rou, dengan nada yang diliputi kekhawatiran mendalam, memohon kepada semua yang hadir untuk menyisakan setidaknya beberapa poin untuknya. Permohonan yang terdengar bagaikan doa di tengah badai. Sementara Wu Hao memilih untuk pergi dalam kesunyian, tanpa sepatah kata pun yang meluncur dari bibirnya. 1 jam kemudian, drone yang melayang anggun di udara, mengumumkan dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru arena, bahwa ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri Jiangcheng tahun 2037 telah resmi berakhir. Pembunuhan binatang buas tidak lagi dihitung sebagai perolehan skor, pengumuman yang menandai berakhirnya sebuah babak epik. Tangki langsung menghentikan seluruh aktivitasnya ketika waktu berakhir, bagai seorang musisi yang mengakhiri simfoni tepat pada nada terakhir. Di sudut lain arena, seseorang merasakan kesedihan yang mendalam bercampur kesal, karena hanya tinggal membunuh satu binatang buas lagi untuk dapat meraih kelulusan yang didambakan. Namun di tempat berbeda, seseorang yang lain merasakan kebahagiaan yang membuncah, karena berhasil lulus tepat pada detik-detik terakhir yang menentukan. Su Jing, terjebak dalam kekaguman terhadap berlalunya waktu, tidak menyangka bahwa ujian akan berakhir secepat kilat. Bahkan, ia belum merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih, masih ada dahaga untuk berburu yang belum terpuaskan. Beberapa saat kemudian, satu persatu peserta ujian mulai keluar dari arena bagaikan aliran sungai yang tenang, berkumpul kembali dengan teman-teman mereka dalam kehangatan persahabatan yang kembali terjalin. Meng Rou menghampiri Tangki dengan langkah yang dipenuhi rasa ingin tahuan, kemudian dengan nada menggoda yang penuh kelicikan, menanyakan apakah Su Jing benar-benar sepupunya? Tangki mengonfirmasi dengan tegas, bahwa Su Jing memang sepupunya yang sejati. Namun ketika Meng Rou, dengan nada yang berubah menjadi memohon, meminta informasi kontak Su Jing, Tangki menolak dengan sedikit rasa kesal yang terpancar dari matanya. Karena kemarin Meng Rou dengan yakin menyatakan, bahwa ia tidak tertarik sedikit pun pada Su Jing. Meng Rou berusaha menjelaskan, bahwa keadaan kini telah berubah secara fundamental, karena hari ini Su Jing berada di peringkat pertama ujian bela diri, sebuah pencapaian yang mengubah segalanya. Namun sebelum penjelasannya sempat tersampaikan dengan lengkap, tiba-tiba kerumunan orang mulai berlarian dalam kekacauan yang terkendali, mencari sosok legendaris bernama Su Jing yang berada di peringkat pertama. Kini, orang-orang mulai berdesakan dengan antusiasme yang luar biasa, memperebutkan kesempatan untuk menjadi yang pertama melihat Su Jing dari dekat. Sementara itu, Su Jing keluar dari arena dengan ketenangan yang sempurna, tubuhnya tidak memiliki luka sekecil apapun, bukti nyata dari kekuatan yang luar biasa. Orang-orang memberikan selamat kepadanya dengan penuh kekaguman, bahkan ada yang dengan berani meminta poin kepadanya. Su Jing memilih untuk tetap terdiam dalam kebijaksanaan, melanjutkan langkahnya sambil menyapa halayak dengan keramahan yang terkendali. Di sisi lain, Wu Hao berusaha menenangkan Zhao Yangbo dengan kata-kata yang menyejukkan, menyampaikan bahwa Zhao Yangbo lah yang seharusnya berada di posisi puncak itu. Namun Zhao Yangbo, dengan kerendahan hati yang mengagumkan,
mengakui bahwa dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, ia sudah merasa puas dengan skor yang berhasil diraih. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA 2 Jiangcheng memberikan selamat dengan bangga, kemudian memperkenalkan Kepala Biro kepada Su Jing dalam suasana yang penuh kehormatan. Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa Su Jing tidak perlu naik bus kembali seperti peserta lainnya, karena Kepala Biro ingin mengantar Su Jing secara personal, sebuah kehormatan yang jarang diberikan. Sambil melirik ke arah halayak yang masih berkerumun, Su Jing mengakui dalam hati bahwa itu adalah pilihan terbaik, karena jika ia kembali dengan bus sekarang, akan ada pertanyaan yang terus-menerus dilontarkan. Suasana yang sama sekali tidak menenangkan bagi jiwanya yang mendambakan ketenangan. Beberapa saat kemudian, dalam perjalanan pulang yang dipenuhi percakapan bermakna, Kepala Biro menanyakan, apakah Su Jing sudah memutuskan universitas superpower mana yang ingin dimasuki. Su Jing menjelaskan dengan jujur, bahwa belakangan ini ia sangat fokus untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga belum terlalu memikirkan pilihan universitas superpower yang tepat. Kepala Biro mengakui dengan nada yang penuh keyakinan, bahwa dengan hasil ujian yang fenomenal ini, universitas manapun di negara ini akan dapat diraih oleh Su Jing. Meskipun terdapat ratusan universitas di negara ini, setengah dari pengguna kekuatan tingkat tinggi telah lulus dari 3 universitas terbaik, dan Kepala Biro sangat merekomendasikan ketiga universitas prestisius tersebut. Kepala Biro mulai menjelaskan dengan detail yang memukau, Universitas Superpower Qingjing, yang terletak di pusat Vital Grazia dan berafiliasi dengan organisasi resmi, dan Su Jing pasti bisa langsung masuk ke dalam sistem setelah lulus. Universitas Superpower Modu, yang terletak di kota pelabuhan yang ramai, dan menawarkan sumber daya yang sangat baik, termasuk banyak klub elit, menjadikannya lebih cocok untuk individu yang mengejar keunggulan. Universitas Superpower Jincheng memiliki sejarah panjang yang membanggakan, didirikan lebih dari 200 tahun yang lalu, dengan banyak tradisi kuno dan fakultas yang kuat. Ketiga universitas tersebut memiliki metode kultivasi superpower tingkat atas yang tidak dibagikan secara publik, menjadikannya tempat suci yang dirindukan oleh banyak siswa di seluruh negeri. Su Jing mengakui bahwa ia mengerti para awakener membutuhkan metode kultivasi dan pelatihan untuk bertransformasi menjadi pengguna superpower. Namun Su Jing menanyakan, apa sebenarnya metode kultivasi superpower tingkat atas yang begitu istimewa? Kepala Biro menjelaskan bahwa metode pelatihan superpower memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Menggunakan metode pelatihan superpower tingkat pemula, kebanyakan awakener membutuhkan 3 hingga 4 tahun untuk maju menjadi pengguna superpower. Namun, dengan mempraktikkan metode pelatihan superpower tingkat atas, hanya butuh setengah tahun bagi seorang awakener untuk bertransformasi menjadi pengguna superpower, sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Kepala Biro meminta Su Jing untuk tidak khawatir, karena dengan hasil ujian yang luar biasa ini, Su Jing pasti akan memenuhi syarat untuk penerimaan khusus. Bahkan, 3 universitas teratas akan menawarkan kondisi yang sangat menguntungkan kepada Su Jing, dan Su Jing bisa memilih berdasarkan apa yang paling diinginkan. Su Jing mengonfirmasi bahwa ia telah memahami penjelasan tersebut dengan baik, dan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Kepala Biro atas segala informasi berharga yang diberikan. Keesokan harinya, Su Jing tampak sedang membersihkan diri di kamar mandi dengan ritual yang tenang dan meditatif. Setelah itu, ia membuka jendela status yang menampilkan pencapaiannya. Awakener petir suci surgawi ungu peringkat S, poin vitalitas 83, poin hertz 85, kemampuan tombak mencapai tingkat lanjut, pemutus badai petir pedang berada di tingkat lanjut, dan poin kemampuan senilai 2.534 poin. Su Jing menduga bahwa dengan 2.534 poin kemampuan yang dimilikinya, itu seharusnya lebih dari cukup untuk masuk ke universitas superpower terbaik. Setelah selesai membersihkan diri, Su Jing keluar dari kamar mandi dengan perasaan yang dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah akan ada kompetisi membunuh binatang buas setelah masuk universitas superpower? Jika tidak, ia berencana memasukkan area gurun ke dalam agenda petualangannya yang akan datang. Sementara itu, di luar rumah, terlihat Tangki bersama Bibi Qingwan di sampingnya. Tangki merasa heran karena pintu rumah Su Jing tidak terkunci. Namun itu adalah kesempatan sempurna untuk menyelinap masuk, dan memberi Su Jing sebuah kejutan yang menyenangkan. Mereka berdua masuk secara bersamaan, memberikan kejutan kepada Su Jing yang tidak terduga. Su Jing terkejut dan bertanya-tanya, mengapa Tangki dan Bibi Qingwan berada di situ tanpa pemberitahuan sebelumnya? Tangki, yang melihat Su Jing hanya memakai handuk, wajahnya langsung memerah bagaikan bunga yang mekar di musim semi, dan ia menanyakan dengan gugup, apa yang sedang dilakukan oleh Su Jing? Sementara Bibi Qingwan melihat ke sekeliling dengan mata yang penuh perhatian, merasa heran dengan keadaan rumah yang begitu berantakan. Su Jing meminta maaf dengan tulus, dan ia mengakui bahwa semua kekacauan itu adalah kesalahannya. Setelah orang tua Su Jing meninggal, bibinya tinggal bersamanya siang dan malam, merawatnya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, memberikan kehangatan sebuah rumah yang sesungguhnya. Dalam menjalankan tugas perwaliannya dengan sempurna,
Sesekali Bibi Qingwan membawakan beberapa piring rebung tumis dengan daging babi, hidangan yang selalu membawa kehangatan ke hati Su Jing. Kini, Bibi Qingwan menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui banyak tentang ujian seni bela diri, namun sangat khawatir ketika mengetahui Su Jing mengikuti ujian yang berbahaya itu. Kini, ia merasa lega bagaikan beban berat terangkat dari dadanya, karena melihat Su Jing tidak memiliki luka sedikit pun. Ia juga menyampaikan dengan kelembutan seorang ibu, bahwa skor adalah hal yang tidak terlalu penting, dan tidak apa-apa jika Su Jing tidak diterima, yang terpenting adalah keselamatannya. Su Jing melirik ke arah Tangki dengan pandangan bertanya, menanyakan apakah Tangki tidak memberitahu Bibi Qingwan tentang hasil ujiannya? Sambil mengedipkan sebelah matanya, Tangki menjelaskan bahwa ia berpikir lebih baik jika Su Jing yang memberitahunya sendiri, sebuah keputusan yang bijaksana. Kemudian, dengan nada yang malu-malu namun penuh kebanggaan, Su Jing menyampaikan bahwa ia cukup baik menjalani ujian, dan berhasil mendapatkan lebih dari 10.000 poin. Bibi Qingwan langsung menyemburkan air yang sedang diminumnya dalam keterkejutan yang luar biasa, kemudian menanyakan dengan mata yang membelalak, apakah Su Jing tidak berbohong tentang hal tersebut. Tangki membenarkan dengan tegas, bahwa Su Jing tidak berbohong sedikit pun. Ia benar-benar mendapatkan 10.835 poin yang fenomenal. Su Jing mendekati Bibi Qingwan dengan perlahan, kemudian memeluknya dengan kelembutan yang penuh kasih sayang. Dalam hati yang terdalam, Bibi Qingwan mengakui bahwa pastilah orang tua Su Jing di surga akan sangat bangga dengan pencapaian yang luar biasa ini. Sementara itu, di tempat yang berbeda, terlihat sebuah layar besar yang menampilkan rekaman pertempuran Su Jing sebelumnya. Seseorang menjelaskan dengan nada yang serius, bahwa itu adalah Su Jing, berusia 18 tahun, yang bangkit dengan kemampuan tipe alami kelas E, listrik lemah yang tampaknya sederhana. Seseorang yang lain menyampaikan dengan nada yang penuh perhitungan, bahwa jika skornya benar-benar nyata, maka mereka harus segera merekrut siswa bernama Su Jing tersebut. Namun berdasarkan bakat dan peringkat yang awalnya ia tunjukkan, Su Jing tidak mungkin mencapai skor yang fantastis ini dengan kemampuan kelas E. Diskusi mulai berkembang dengan intensitas yang meningkat, dengan beberapa orang menyampaikan, bahwa dilihat dari penampilannya dalam pertempuran, kemampuan yang Su Jing bangkitkan jelas bukan kelas E, kekuatan itu setidaknya kelas A, atau bahkan kelas S yang langka. Bahkan, ada yang menduga Su Jing menggunakan cara curang selama ujian, karena penyamaran atau kecurangan dengan obat-obatan, bukanlah hal yang mustahil terjadi dalam kompetisi sekaliber ini. Sambil menghentakkan tangannya ke atas meja dengan penuh otoritas yang tak terbantahkan, seorang wanita dengan suara yang tegas menyuruh mereka semua untuk berhenti berdebat yang tidak produktif. Untuk saat ini, ia akan mendaftarkan Su Jing sebagai rekrutan khusus kelas S. Mengenai apakah skornya asli atau palsu, ia akan menyelidikinya sendiri di Jiangcheng dengan teliti dan menyeluruh. Sebuah misi yang akan mengungkap kebenaran di balik fenomena Su Jing yang luar biasa. Ketika fajar merambat membelai cakrawala keesokan harinya, terlihat sosok Jie Jing tengah menyelami dunia digital melalui ponselnya, di mana sebuah kabar monumental terpampang, hasil ujian seni bela diri Provinsi Jiangnan telah mengumumkan kejayaan peserta bernama Su Jing. Bagai bintang yang menembus kelam, nama Su Jing bertahta di puncak tertinggi Provinsi Jiangnan, meraih nilai sempurna 11.124 poin yang menggetarkan jagat akademis. Kegembiraan meluap dalam dada sang pemuda, ketika kesadaran akan pencapaiannya sebagai sarjana terbaik Provinsi Jiangnan mengalir bagai sungai kehidupan yang tak terbendung. Kini, seluruh mata dunia terarah pada sosoknya, sang fenomena yang berhasil meraih mahkota tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi Jiangnan. Di belahan ruang yang berbeda, dalam kemegahan acara penghargaan keunggulan ujian seni bela diri SMA 2 Jiangcheng, hadir sang pencari berita yang dengan tekun merekam momen bersejarah. Di hadapan kamera, Kepala Sekolah SMA 2 Jiangcheng bersama wali kelas Chen menjadi pusat perhatian, menghadapi pertanyaan tajam tentang keraguan dunia maya terhadap hasil ujian siswa bernama Su Jing. Apakah ini konspirasi atau kebenaran sejati yang mempertanyakan keaslian prestasi tersebut? Dengan wibawa yang memancar, sang kepala sekolah menyingkap tabir kebenaran, mengungkapkan bahwa situs web resmi sekolah telah mengunggah bukti visual ujian seni bela diri Su Jing untuk dipersaksikan dunia. Ia menegaskan dengan keyakinan membaja, bahwa keadilan dalam ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri merupakan pilar yang tak tergoyahkan. Gelombang keterkejutan menyapu hadirin ketika menyaksikan bagaimana Su Jing, seorang awakener tingkat E, mampu menaklukkan para monster dengan kelincahan yang melampaui nalar. Sang kepala sekolah melanjutkan orasi penghormatan, menyatakan bahwa sebagai putra pertama Jiangcheng yang mencapai tahta sarjana terbaik, kontribusi Su Jing layak diabadikan dalam tinta emas sejarah. Dengan gerakan penuh makna, ia menyingkap kain merah yang menyembunyikan hadiah istimewa, 1 miliar yuan dari Biro Pendidikan Kota Jiangcheng, beserta metode pelatihan kekuatan super yang berharga. Pemerintah kota pun turut menganugerahkan bonus setara dan sebuah istana modern di jantung kota. Di kejauhan, siluet seorang wanita mengamati dengan seksama, mengakui bahwa meski rekaman telah tersaji,
bayangan keraguan tentang penggunaan obat peningkat performa masih menyelimuti. Menurutnya, konfirmasi tingkat kekuatan Super Su Jing menjadi kunci pembuktian utama. Bisikan lembut sang kepala sekolah memecah keheningan, mempertanyakan keterlambatan kedatangan Su Jing. Sang wali kelas menyampaikan bahwa pemuda itu masih tenggelam dalam latihan di sasana seni bela diri, namun akan segera tiba. Keterkejutan menghiasi wajah sang kepala sekolah. Mengapa setelah ujian usai, dedikasi berlatih masih membara dalam diri sang sarjana terbaik provinsi yang luar biasa ini? Beberapa saat berselang, terlihat sang kepala sekolah membawa nampan teh dengan tangan yang bergetar halus, dan menempatkannya di hadapan 3 sosok agung yang hadir. Dalam sanubarinya bergema pengakuan akan aura dahsyat para manusia super tingkat tinggi yang pernah merasakan medan pertempuran, getaran yang mampu mengguncang jiwa. Setelah menghidangkan persembahan teh, ia mundur dengan tubuh yang masih dilanda gemetar, dan ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ketiga titan ini akan beradu kekuatan? Zhang Zhaoyue, sang direktur penerimaan Universitas Kekuatan Supermodu, memecah kesunyian dengan nostalgia pertemuan yang telah lama dinanti, mempertanyakan siapa target buruan mereka kali ini. Su Yun, direktur penerimaan Universitas Super Qingjing, menegaskan komitmen universitasnya untuk menerima Su Jing selama prestasinya autentik. Sementara Wu Yuan, menteri penerimaan Universitas Super Kota Jin, menyatakan tekadnya untuk memiliki Su Jing seutuhnya. Perdebatan halus namun tegas terjadi antara Su Yun dan Wu Yuan, memperebutkan permata bernama Su Jing untuk universitas mereka masing-masing. Zhao Yue merenungkan dalam keheningan batinnya, perekrutan khusus sarjana terbaik provinsi memang selalu menjadi arena pertarungan tersembunyi antara para mentor akademi elit. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan lemah gemulai, menghadirkan sosok yang dinanti. Su Jing melangkah dengan kepercayaan diri yang memancar bagai matahari. Ketiga direktur universitas terpaku dalam keheningan sakral, menyaksikan fenomena yang mereka nantikan. Zhao Yue merasakan semangat membara yang menyatu dengan senjata dalam diri pemuda itu, menduga bahwa Su Jing tak pernah mengendurkan latihannya sejak ujian berakhir. Yang lebih mengagumkan, di bawah tekanan 3 manusia super tingkat tinggi, Su Jing berdiri tegak bagai gunung yang tak tergoyahkan. Sang kepala sekolah memulai ritual perkenalan, mempertemukan Su Jing dengan ketiga sosok penting tersebut. Kemudian, Zhao Yue mendekati Su Jing dengan langkah penuh perhitungan, mengungkapkan apresiasinya terhadap video ujian seni bela diri yang memukau dengan kemampuan tempur yang dahsyat dan teknik yang memesona. Namun dengan nada yang menyelidik, ia mempertanyakan, apakah kekuatan Super Su Jing masih berupa listrik lemah kelas E yang tercatat sebelumnya? Dalam gema batinnya, Su Jing telah mengantisipasi pertanyaan ini. Kemudian, ia menjelaskan bahwa sebelum ujian, ketika berlatih di kediamannya, petir alami menyambarnya bagai takdir yang tertulis. Sejak momen sakral itu, kekuatan supernya mengalami metamorfosis yang menakjubkan. Su Yun dan Wu Yuan serempak mengakui bahwa itu fenomena mutasi kekuatan super yang langka. Zhao Yue mengeluarkan alat pendeteksi kekuatan super, mengundang Su Jing untuk pembuktian. Ketika Su Jing melepaskan kekuatannya, kilatan petir menari-nari menuju alat tersebut dengan kemegahan yang memukau. Su Yun, ia merasakan debaran di dadanya, menyaksikan petir yang begitu dahsyat. Alat itu bersuara, mengumumkan kekuatan super petir ilahi awan ungu. Namun sebelum tingkatannya terungkap, alat itu hancur berkeping-keping, angin dan petir menyapu ruangan bagai badai surgawi. Di sudut ruangan, sang kepala sekolah terpana menyaksikan fenomena yang melampaui pemahaman. Wu Yuan menatap dengan mata berbinar penuh gairah, dan ia menyampaikan bahwa kini kekuatan Su Jing telah terkonfirmasi. Su Yun menyimpulkan bahwa kekuatan yang mampu membuat alat deteksi kelebihan beban, pastilah berada minimal pada tingkat S. Zhao Yue, dalam hati mengakui, bahwa taruhannya pada orang yang tepat telah membuahkan hasil. Lantas, Wu Yuan, dengan semangat membara, menawarkan bonus penerimaan 4 juta dan peralatan kelas C, ditambah akses gratis ke semua metode pelatihan dan teknik tempur selama 4 tahun kuliah di Universitas Kota Jin. Namun, ia terkejut ketika Su Yun menyatakan tawaran tersebut terlalu sederhana. Su Yun mengajukan tawaran yang lebih menggiurkan, bonus 6 juta untuk Universitas Qingjing, dengan kebebasan memilih semua peralatan, metode pelatihan, dan teknik tempur tanpa biaya. Su Jing terdiam, dan dalam hatinya mengakui bahwa godaan itu sungguh sangat menggoda. Zhao Yue, dengan tenang menyampaikan bahwa Universitas Kekuatan Supermodu tidak menawarkan bonus tunai atau peralatan, namun untuk metode kultivasi dan teknik tempur, mereka mampu menandingi universitas manapun. Yang lebih istimewa, mereka menyediakan sumber daya kultivasi kelas S setiap tahun. Seketika, Wu Yuan dan Su Yun terpana mendengar kata sakral, sumber daya kultivasi kelas S. Su Jing yang belum memahami, meminta penjelasan rinciannya.
Zhao Yue mengungkapkan rahasia binatang buas tipe naga. Makhluk dengan kekuatan bawaan mirip naga yang lahir pada tingkat 4 atau 5, melampaui jenis binatang buas lainnya. Sumber daya kelas S, termasuk darah inti dari binatang buas naga dewasa tingkat 8, yang mampu mentransformasi fisik pemakainya setara dengan binatang buas tipe naga. Di sisi lain, Suyun mengakui kekayaan Universitas Modu yang menggoda. Sementara Wu Yuan menyerah dalam persaingan, heran bagaimana Zhao Yue rela memberikan sumber daya yang biasanya untuk siswa puncak kepada mahasiswa baru. Kini tibalah momen sakral keputusan. Dari ketiga universitas elit, manakah yang akan menjadi takdir Su Jing? Dengan keyakinan yang memancar bagai bintang fajar, Su Jing mengumumkan pilihannya, bahwa ia memilih Universitas Kekuatan Supermodu. Dalam relung batin yang paling sunyi, Su Jing mengaminkan kebenaran yang tak terbantahkan, bahwasanya, bukan semata Magic City Superpower University yang menawarkan kemilau kondisi terbaik, melainkan menurut pemahaman mendalam yang tersimpan dalam benaknya, tingkat pelatihan tempur di institusi agung tersebut merupakan puncak tertinggi dari segala keunggulan. Separuh dari mereka, yang dinobatkan sebagai juara dalam lembaran sejarah turnamen aliansi universitas, lahir dari rahim Magic University yang legendaris. Lantas, dengan gerakan yang memancarkan keanggunan, Su Jing membungkukkan tubuhnya penuh hormat kepada sosok-sosok yang telah ditolaknya, mengucurkan syukur nan tulus atas pertimbangan mulia keduanya untuk merangkulnya dalam genggaman takdir. Kemudian Zhao Yu, bagai pesulap yang mengungkap misteri, mengeluarkan sesuatu dari cincin ajaibnya, secarik surat penerimaan dari Magic City Superpower University yang berkilau bagai permata harapan. Seraya menyerahkan dokumen sakral tersebut kepada Su Jing dengan gerakan yang penuh makna, Zhao Yu menyampaikan, bahwasanya tanggal pendaftaran bagi jiwa-jiwa muda yang baru memasuki gerbang ilmu di institusi mereka, jatuh pada 1 September yang dinanti. Namun Su Jing, sosok istimewa yang direkrut melalui jalur khusus, diberkahi privilese untuk mendaftar lebih awal. Sementara pihak kampus dengan kemurahan hati akan menyediakan tempat bernaung yang layak. Di sisi lain, dengan keingintahuan yang membara, Su Jing melontarkan pertanyaan, dapatkah ia menikmati khazanah metode pelatihan kekuatan super dan teknik pertarungan di perpustakaan lebih awal? Seraya menyodorkan kartu informasi kontak yang berisi jejak digital keberadaannya, Zhao Yu meyakinkan bahwa hal tersebut bukanlah masalah, sebab perpustakaan sekolah yang megah akan menganugerahkan kepada Su Jing ruang pembelajaran mandiri yang suci, terbebas dari segala gangguan duniawi. Menatap surat penerimaan dengan mata yang berbinar penuh semangat membara, Su Jing merasakan getaran jiwa yang tak sabar untuk segera melangkah dan mendaftarkan diri dalam perjalanan takdir. Beberapa hari kemudian, ketika mentari telah berganti berkali-kali, Su Jing telah mempersiapkan segala bekal jiwa dan raga, berdiri tegak di stasiun yang menjadi gerbang perjalanan hidupnya. Di sisi lain, Bibi Qingwan membiarkan kristal-kristal bening mengalir dari pelupuk matanya, sebab ia tak pernah membayangkan, Su Jing akan bertransformasi menjadi sosok dewasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sampingnya, Paman Tang Daolin, dengan kebijaksanaan yang menenangkan, menyampaikan keyakinan bahwa Su Jing ditakdirkan menjadi pribadi yang gemilang. Kemudian, tatapan Paman Tang Daolin beralih kepada Tang Qi dengan sorot mata yang penuh makna, menyampaikan bahwasanya waktu telah tiba bagi Tang Qi untuk merenungkan pilihan universitasnya dengan serius. Mengingat Su Jing akan melangkah menuju Magic City Superpower University, Paman Tang Daolin dengan bijaksana menyarankan Tang Qi untuk mempertimbangkan universitas di Magic City yang sama. Bibi Qingwan mengiyakan dengan anggukan penuh harap, sebab dengan demikian, Tang Qi dan Su Jing dapat saling menjaga dalam perjalanan masa depan yang penuh misteri. Tang Qi, dengan perasaan yang berkecamuk, hanya mampu mengutarakan kata-kata yang dipenuhi kecanggungan. Beberapa saat kemudian, dalam kereta yang melaju membelah ruang dan waktu, Su Jing mengakui dalam keheningan batinnya, bahwa masih tersisa 6 jam hingga ia mencapai destinasi yang dinanti. Mungkin ia akan menyelami kembali metode pelatihan kekuatan super yang menjadi bekal perjalanannya. Menurutnya, di antara segala hadiah yang mengalir dari ujian masuk perguruan tinggi, yang paling berharga adalah metode pelatihan kekuatan super yang dikenal sebagai metode pelatihan universal Si, sebuah teknik yang menyimpan rahasia alam semesta. Sebagaimana kekuatan super yang terbagi dalam hierarki kekuasaan, metode pelatihan kekuatan super pun memiliki strata yang berbeda-beda. Mereka terbagi dalam 4 tingkatan sakral, pemula yang disebut beginner, menengah yang dikenal sebagai intermediate, mahir yang dinobatkan advanced, dan puncak tertinggi yang dijuluki top tier. Semakin tinggi levelnya, semakin kilat kecepatan transformasi jiwa yang dapat dicapai. Su Jing mengakui dalam kejujuran batinnya, bahwa ia memiliki metode pelatihan kekuatan super tingkat menengah. Dengan kekuatan spiritual yang kini mencapai angka 180, dibutuhkan setengah hari bagi Su Jing untuk menyerap dan menghafal seluruh esensi yang terkandung di dalamnya. Menurut kandungan kitab tersebut, terdapat energi khusus yang berkelana di antara langit dan bumi, menari dalam harmoni kosmis. Mengikuti jejak metode tersebut dengan khusyuk,
Sujing merasakan sentuhan energi khusus itu pada hari pertama pengembaraannya. Pada momen yang sama, tanda plus untuk naik level muncul bagai wahyu di panel sistem misteriusnya. Namun, dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya, Sujing belum berniat untuk mengklik tombol kenaikan level pada saat ini. Sebab, menurut catatan suci dalam buku tersebut, untuk bertransformasi dari individu yang telah terbangun menjadi individu berkekuatan super sejati, semakin tinggi tingkat metode pelatihan yang digunakan untuk terobosan, semakin sempurna hasil metamorfosisnya. Dan begitu Sujing memasuki universitas yang dinanti, ia akan dapat menikmati metode pelatihan tingkat atas. Tentu saja, Sujing takkan menyia-nyiakan kesempatan emas ini dengan metode tingkat menengah belaka. Beberapa saat kemudian, ketika perjalanan mencapai klimaksnya, Sujing telah tiba di lokasi yang dituju, dan keterkejutan melanda jiwanya. Gerbang kampus yang megah membentang dengan lebar ratusan meter, membuat Sujing bertanya-tanya dalam keheranan, misteri apa yang tersimpan di dalam institusi agung tersebut? Tiba-tiba, bagai kemunculan yang telah ditakdirkan, Zhao Yu hadir dengan mobil sport yang berkilau, melontarkan sambutan hangat untuk pendaftaran di Universitas Modu yang legendaris. Zhao Yu pun meminta Sujing untuk segera menaiki kendaraan tersebut, sebab ia akan mengantarkan Sujing untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran yang sakral terlebih dahulu. Setelah Sujing memasuki kendaraan dengan gerakan yang penuh antisipasi, Zhao Yu melontarkan pertanyaan penuh makna. Apakah Magic City Superpower University sungguh menakjubkan? Zhao Yu kemudian melukiskan dengan kata-kata yang memukau, bahwasanya kampus tersebut mencakup hamparan seluas 40.000 mu, total 26 km persegi, yang membentang bagai kerajaan ilmu pengetahuan, dengan rata-rata lebih dari 2.600 meter persegi untuk setiap jiwa yang menuntut ilmu. Para siswa yang datang berkunjung, bahkan takkan mampu menyelesaikan penjelajahan dalam sehari penuh. Sujing mengaminkan dalam keheningan batinnya, bahwa menyaksikan dengan mata kepala sendiri sungguh melampaui mendengarnya 100 kali lipat. Beberapa saat kemudian, dengan gerakan yang penuh makna, Zhao Yu menyerahkan sebuah kartu kepada Sujing, menjelaskan bahwa artefak tersebut merupakan identitas siswa sekaligus kartu serbaguna yang menyimpan segala kunci. Sujing hanya perlu menggeseknya dengan lembut, untuk memasuki asrama yang akan menjadi istananya. Sujing mengakui dalam relung batinnya, bahwa asrama universitas telah ia saksikan berlimpah di kehidupan lampau, bahkan hingga jenjang S3, terdapat kamar untuk 4 jiwa, kamar tunggal, bahkan apartemen 3 kamar tidur yang dialokasikan khusus bagi kandidat doktor yang terpilih. Namun, Sujing mengakui dengan kejujuran, bahwa belum pernah ia saksikan villa mewah difungsikan sebagai tempat bernaung para pencari ilmu. Kemudian, dengan nada yang penuh kebanggaan, Zhao Yu mengungkapkan, bahwa setiap siswa di institusi mereka bernaung dalam villa, dan tingkat kemewahan villa bervariasi mengikuti prestasi yang diraih. Sebagai peraih nilai tertinggi provinsi yang gemilang seperti Sujing, ia berhak mendiami model paling mewah, dengan hamparan total lebih dari 800 meter persegi yang membentang. Namun Zhao Yu menenangkan, agar Sujing tak perlu risau akan kesendirian, sebab villa-villa tersebut dirancang untuk 2 jiwa, dengan lantai atas dan bawah yang terpisah. Sujing dan rekan sekamarnya akan memiliki 1 lantai yang menjadi kerajaan masing-masing. Sujing mengaminkan dalam batin, bahwa sistem asrama ganda tidaklah buruk, bahkan lebih baik ketimbang kesendirian yang mencekam. Sujing, sosok yatim piatu, baik sebelum maupun sesudah reinkarnasi takdirnya, mengakui dalam kejujuran hati, bahwa ia masih lebih mendambakan kehangatan dan harmoni dari asrama 4 orang yang penuh kekeluargaan. Beberapa saat kemudian, setelah memasuki asrama dengan langkah yang penuh harapan, Zhao Yu mengungkapkan, bahwa seluruh prosedur penerimaan telah tuntas sempurna. Selanjutnya, Zhao Yu akan mengungkapkan kepada Sujing beberapa hal krusial yang memerlukan perhatian khusus di institusi agung mereka. Zhao Yu mulai menguraikan, bahwa terdapat 2 poin fundamental, sistem kredit yang sakral, dan sistem mentor eksklusif yang istimewa. Pertama, adalah sistem kredit yang menjadi nadi kehidupan. Di Magic City Superpower University, kredit adalah segalanya, alfa dan omega. Baik untuk santapan jiwa, membeli peralatan tempur, atau meraih harta langka yang tersembunyi, para mahasiswa wajib menggunakan kredit sebagai mata uang kehidupan. Daya beli 1 kredit setara dengan 10.000 mata uang Daxia yang beredar. Sambil menepuk tangan dengan gerakan yang penuh makna, seolah memanggil entitas tak kasat mata, Zhao Yu menguraikan, bahwa terdapat beragam jalan untuk meraih kredit yang didambakan. Salah satunya adalah, distribusi tetap berdasarkan peringkat mahasiswa setiap tahun ajaran yang bergulir. Misalnya, peringkat Sujing saat memasuki gerbang adalah S-Class yang prestisius, maka ia akan menerima 100 kredit pada tahun ini. Kemudian, sebuah bola besi menyerupai drone muncul bagai makhluk dari dimensi lain, dan entitas tersebut menyampaikan dengan suara metalik, bahwa mahasiswa Sujing memiliki kredit sebesar 100 poin yang berkilau. Zhao Yu menjelaskan,
bahwa sosok tersebut adalah kecerdasan buatan yang dilengkapi di setiap asrama, bernama Eva, sang penjaga digital. Inti dari Eva adalah kecerdasan buatan canggih milik sekolah yang melampaui pemahaman. Yang hadir di asrama hanyalah unit bawahannya yang setia. Meskipun sekadar unit bawahan, ia telah mencapai standar kecerdasan buatan level 4, lebih dari cukup untuk membantu kehidupan sehari-hari dengan kesempurnaan. Seketika, gelombang keterkejutan melanda Sujing. Unit bawahan telah mencapai kecerdasan buatan level 4 yang mengagumkan. Sujing mengakui dalam keheningan batinnya, bahwa perkembangan teknologi AI di bintang biru ini jauh melampaui kehidupan lampaunya yang telah berlalu. Zhao Yu melanjutkan dengan nada yang semakin serius, hal kedua yang memerlukan perhatian adalah sistem mentor eksklusif sekolah yang sakral. Setiap siswa dapat memilih mentor yang mereka kagumi dari kedalaman jiwa, dan memohon agar sosok tersebut menjadi pembimbing eksklusif mereka. Tentu saja, sang mentor harus mengiyakan dengan kehendak bebas. Sujing terguncang sekali lagi oleh gelombang keterkejutan, melontarkan pertanyaan, sebagai mahasiswa baru yang masih hijau, dapatkah ia meraih bimbingan 1 lawan 1 dari seorang mentor? Zhao Yu mengiyakan dengan anggukan penuh keyakinan, mengungkapkan bahwa para mentor di institusi mereka semuanya adalah individu berkekuatan super tingkat tinggi yang melampaui pemahaman biasa. Hampir setiap dari mereka memiliki teknik bertarung asli, dan metode pelatihan kekuatan super yang tak diberikan kepada jiwa-jiwa luar. Sujing hanya dapat mempelajarinya setelah menjadi murid terpilih mereka. Zhao Yu mengungkapkan, bahwa Magic University yang agung memiliki total 4 mentor elemen petir yang legendaris. Di antaranya, dekan dari Weaponry Academy, Yang Zentian, adalah rekomendasi utama darinya untuk Sujing yang istimewa. Eva mulai menampilkan hologram yang berpendar, menyampaikan informasi sakral. Yang Zentian, berusia 52 tahun, dekan Weaponry Academy di Magic City Superpower University, individu berkekuatan super tingkat 7 peringkat tinggi yang melampaui pemahaman, memiliki kekuatan super elemen petir peringkat A, True Thunder yang menggelegar. Sang maestro mahir menggunakan beragam senjata, tinju yang menghancurkan, pedang yang membelah takdir, tombak yang menembus langit, dan pedang panjang yang memotong dimensi. Keahlian tertingginya terletak pada tombak, memegang gelar Thunder Spear yang ditakuti. Ia pernah bertarung melawan monster buas tingkat 8, Earthshaking Demonic Wale, di alam liar selama 3 hari 3 malam tanpa henti, dan pada akhirnya berhasil membunuhnya sendirian dalam kemenangan yang legendaris. Di sisi lain, Zhao Yu menyampaikan, bahwa informasi tentang 3 mentor lainnya juga telah terdaftar dalam catatan takdir. 2 dari mereka berasal dari Elemental Academy yang misterius. Yang satu lagi, meskipun juga dari Weaponry Academy, utamanya menggunakan pedang panjang sebagai perpanjangan jiwa, namun pilihan terakhir tetap berada di tangan Sujing. Sujing mengaminkan dalam batinnya, bahwa Yang Zentian memiliki elemen petir yang sama dengannya, dan keahliannya adalah tombak yang menggelegar. Sujing mengakui dengan keyakinan, bahwa dekan ini memang pilihan terbaik untuk menjadi pembimbing jiwanya. Beberapa saat kemudian, Sujing mulai melangkah menuju tempat di mana mentor barunya bersemayam. Ia mengakui dalam keheningan batin, bahwa seperti yang diharapkan dari kediaman seorang mentor, jauh lebih berkelas dan agung daripada milik para siswa biasa. Tiba-tiba, Sujing menolehkan pandangan ke belakang dengan gerakan waspada, sebab di sana seseorang melontarkan pertanyaan, apakah Sujing tengah mencari seorang mentor? Sosok asing itu juga mempertanyakan, apakah Sujing masih hanya seseorang yang terbangun? Dan apakah ia seorang siswa yang direkrut secara khusus? Dengan singkat namun penuh keyakinan, Sujing mengiyakan dugaan orang tersebut. Pria asing itu mengungkapkan dengan nada terkejut, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, siswa yang direkrut secara khusus adalah individu tingkat 1 peringkat tinggi atau menengah yang telah matang. Ia tak menyangka ada seseorang yang baru terbangun di antara siswa istimewa tahun ini. Kemudian, sosok itu mulai memperkenalkan dirinya dengan gerakan formal. Ia dari Weaponry Academy, mahasiswa tingkat 3, Tan Mingyang. Sujing pun membalas dengan memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa baru, yang baru mendaftar pada hari yang bersejarah ini. Tan Mingyang mengungkapkan kekagumannya, bahwa Sujing cukup cepat dalam bertindak, mengetahui tentang pencarian bimbingan tepat setelah mendaftar. Biasanya, mahasiswa baru-baru menyadari tentang pencarian bimbingan setelah kompetisi mahasiswa baru yang menentukan. Sujing terguncang oleh gelombang keterkejutan, melontarkan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kompetisi mahasiswa baru yang misterius? Tan Mingyang menguraikan, bahwa kompetisi mahasiswa baru merupakan tradisi sakral di Magic City Superpower University. Biasanya, digelar 3 atau 4 hari setelah pendaftaran resmi bergulir. Seluruh guru di institusi akan hadir menyaksikan pertunjukan kekuatan. Mahasiswa baru yang tampil gemilang akan diburu oleh berbagai akademi yang haus talenta, dan beberapa bahkan langsung diambil sebagai murid oleh para mentor yang terpikat. Namun,
Tentu saja, bukan hal mustahil bagi siswa istimewa seperti Su Jing untuk mencari bimbingan lebih awal. Namun dalam relung batin terdalam, Tan Mingyang mengakui bahwa bahkan bagi siswa yang direkrut secara khusus, mencoba menjadi murid dengan tepat setelah mendaftar, sama sulitnya dengan memenangkan lotre kosmis. Kemungkinan besar Su Jing akan pulang dengan tangan hampa. Di sisi lain, Su Jing mengucapkan terima kasih kepada Tan Mingyang dengan tulus, kemudian melontarkan pertanyaan, apakah Tan Mingyang juga hadir untuk mencari bimbingan dari guru yang sentian yang legendaris? Sambil mengetuk pintu dengan gerakan penuh harap, Tan Mingyang mengiyakan, mengungkapkan bahwa ia telah melakukan beberapa perjalanan panjang selama 6 bulan terakhir, namun selalu berakhir dengan penolakan yang menyakitkan. Bahkan, ia hampir menyerah pada takdir, namun masih merasa enggan melepaskan impian. Tiba-tiba, gelombang keterkejutan melanda Tan Mingyang, karena seseorang mendadak membuka pintu dengan gerakan yang tak terduga. Lantas, sosok itu mengucapkan sambutan hangat kepada mereka berdua, mempersilakan keduanya untuk mengikutinya ke dalam, sebab guru yang sentian telah menunggu di dalam dengan sabar. Tan Mingyang merasakan keanehan yang mengganjal, karena pelayan itu tak pernah seantusias ini saat ia datang beberapa kali sebelumnya. Dan juga, Tan Mingyang bertanya-tanya dalam kebingungan, apa yang dimaksud dengan guru yang sentian menunggu di dalam? Tan Mingyang berspekulasi dalam harapan, mungkinkah hari ini ia memiliki kesempatan yang dinanti? Kemudian, Su Jing dan Tan Mingyang mulai melangkahkan kaki mereka untuk memasuki ruangan yang sakral. Di sana, terlihat seorang pria yang berdiri dengan ketegasan yang memancar, dan di hadapannya, terpancar sosok yang sentian yang duduk dengan karisma yang melampaui pemahaman biasa. Su Jing mengaminkan dalam keheningan batinnya, bahwa yang sentian memancarkan aura yang sangat kuat, dialah dekan Akademi Persenjataan, individu super kuat tingkat tier 7 dengan julukan, Tombak Petir, yang menggelegar, Yang Zentian sang legendaris. Di sisi lain, Yang Zentian telah mengantisipasi kedatangan Su Jing, sebab ia telah menerima kabar dari Zhao Yu sebelumnya. Dengan suara yang berwibawa namun hangat, ia meminta Su Jing untuk mengikutinya, sebab ia akan mengantar Su Jing ke ruang pelatihan yang akan menjadi tempat transformasi jiwanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.